Ternyata ember emas ungu ini juga bisa melihat seafood di bawah pantai. Meskipun jenis seafoodnya cukup banyak, tapi semuanya tidak berharga. Coba cari lagi apakah ada yang lebih berharga. Wow, 52 ekor ikan mas besar. Kalau aku bisa tangkap semuanya, maka aku akan punya modal awal. Wow, sangat besar dan kuat sekali. Baru saja ini paling tidak 2 jin beratnya, kan? Sebesar ini. Tidak tahu bisa dijual berapa. Ah! Aku baru menangkap 26 ekor. Sudah capek sampai hampir jatuh. Sepertinya kedepannya makhluk roh. Prioritaskan meningkatkan kondisi tubuhku. Sudahlah, hari ini pulang dulu. Besok bawa lebih banyak kantong kulit ular. Setelah dapat, tangkap semua kerabat ini juga. Namaku Lu Chen. 3 tahun lalu terpaksa pergi ke kota besar untuk bekerja. Tapi pendidikanku tidak tinggi. Tak berhasil meraih sesuatu. Hanya bisa kembali menangkap ikan dan mencari laut yang terpercaya. Kapan aku bisa menikah dan membangun karir? Ikan panjangnya 1,5 meter. Beratnya 3,6 kilogram. Mataku. Ternyata bisa dengan tepat menentukan posisi ikan di bawah air. Masih bisa menganalisis lebar dan berat ikan. Ini apa? Air mata saya malah disebut menangis. Apa ada efek ajaibnya? Setelah punya kemampuan istimewa ini, siapa bilang menangkap ikan di laut lepas tidak bisa menghasilkan uang? Aku akan mengandalkan ini untuk menangkap ikan dan mendapatkan uang banyak. Menuju puncak kehidupan. Apakah mata ini disebut anak emas ungu? Sejak kakak pindah dari rumah nenek, di sini sudah rusak. Kali ini aku pulang ke desa untuk mencari hasil laut. Pasti harus ada tempat tinggal. Sepertinya harus merapikan rumah leluhur dengan baik. Dari mana datangnya anjing kecil kuning ini ya? Kamu anjing liar ya? Tapi kamu cukup dekat denganku. Hei, bagaimana kalau kamu ikut denganku saja nanti? Kita bilang saja tubuhmu terlalu kurus dan lemah. 3 hari ini ya, saya mendapatkan alternatif 3D. Saya menyimpulkan setelah menambahkan satu lagi. Alternatif ini tidak hanya bisa menyembuhkan luka, tapi juga meningkatkan kualitas fisik. Saya mengonsumsi 1 tetes dan kualitas fisik saya meningkat 30%. Tidak tahu bagaimana jika kamu mengonsumsi 2 butir. Tadi tubuhmu sepertinya bersinar, ya, apa ini karena terkejut? Belajar dari Xiao Huang, kau tidak akan berubah menjadi anjing penjaga laut lagi. Simpan rumah dengan baik, aku keluar untuk mencari ikan. Tante-tante menata makanan laut di tepi pantai menunggu untuk dibeli. Melayani pelanggan terlalu memakan waktu. Lebih baik aku jual habis dan langsung kirim ke tempat pengumpulan. Harga sedikit lebih rendah juga tidak masalah. Setidaknya bisa selesai. Itu bukan lucuan. Kan, di rumah bambunya ternyata penuh dengan kepiting hijau. Anak ini tidak pernah turun ke laut. Entah kenapa keberuntunganku sangat baik. Nanti kita tanya dia di mana keluarganya menangkapnya. Kita juga ikut saja. Aku ke belakang lucuan, keranjang itu penuh kepiting hijau. Kamu bilang orang itu tidak berani teriak. Anak ini keberuntungannya benar-benar luar biasa. Paman Wang, hei. Xiao Chuan, kenapa kamu datang? Paman Wang, hari ini aku beruntung menangkap beberapa kepiting hijau besar. Gak tahu kamu ini terima atau tidak. Kamu sama sekali belum pernah ke laut, tapi bisa menangkap begitu banyak kepiting biru besar. Dan semuanya beratnya 1 jin ke atas. Kamu memang beruntung banget. Lokasi seafood dengan penanda kuningan ungu. Kalau sampai gak bisa nangkep lagi, ku bisa beralih ke makan tahu dan bunuh diri. Total beratnya 34 jin 3 liang. Aku hitung-hitungnya 90 per jin. Totalnya 3060. Kamu ini selama bertahun-tahun selalu berkelana di luar. Tidak tahu harga biasa kepiting segar 70 per kilo. Ukuranmu berapa? Aku tambahkan 20 untukmu, jadi deal. Aku kerja keras di luar sebulan cuma dapat 2700. Satu keranjang kepiting segar ini harganya 3060. Memancing dan menangkap ikan di pantai memang bisnis yang bagus. Kaya nih. Besok lanjut lagi memancing di pantai. Terima kasih, Paman Wang. Nanti kalau ada barang bagus, bawa ke Wang Ge sini. Aku kasih harga tertinggi. Tenang saja, Ge, pasti tidak ada masalah. Aku pergi dulu. Nanti mau beli bahan makanan, kedepannya harus masak sendiri. Dengan begitu bisa menghemat biaya, juga bisa menambah suasana rumah. Ada suasana rumah baru disebut rumah, kan? Ingin jadi nelayan yang baik, maka harus punya perahu sendiri. Saldo ponsel 2.533,8 yuan.
Ini masih ditambah dengan penjualan kepiting besar 3.000. Uang segini hanya bisa membeli cangkangnya saja. Masih perlu cepat-cepat menghasilkan uang besok pagi. Saya akan mengeluarkan semua garis besar yang tersisa. Seharusnya bisa dijual beberapa ribu lagi. Jika bisa bertemu dengan makanan laut lain yang lebih berharga, akan lebih baik lagi. Xiao Huang, jaga rumah dengan baik. Aku keluar mencari uang. Bukankah itu kakak besar? Sejak kami berpisah rumah 8 tahun lalu, kakak besar sudah tidak bergaul lagi dengan aku dan orang tua. Dia selalu merasa apa yang orang tua berikan padanya terlalu sedikit. Saat pertama kali berpisah rumah, aku setiap hari mencari kakak besar bermain. Tapi dia tidak pernah berkata apa-apa, hanya kakak ipar yang menyambutku. Kakak besar. Xiao Chuan, akhirnya kamu kembali. Xiao Chuan, kamu benar-benar sudah kembali. Kakak ipar, kamu juga ikut memanen laut ya? Kakak ipar Zhang Yunxia baik hati dan penuh kasih. Saat aku dan kakak tidak berhubungan, dia selalu menyapa aku setiap kali bertemu, berusaha meredakan hubungan kami sebagai saudara. Kakakmu hari ini keluar memanen laut. Aku ikut keluar untuk mengumpulkan beberapa kerang laut sebagai tambahan penghasilan rumah tangga. Ah, kamu belum sarapannya. Ini adalah bakpao isi daging buatan kakak ipar sendiri. Ayo cepat makan lebih banyak. Makan sampai kenyang baru ada tenaga untuk bekerja. Saudaraku yang terhubung darah denganku sangat dingin padaku. Tapi kakak ipar yang tidak ada hubungan darah ini justru sangat memperhatikanku. Ada apa? Takut kakak ipar meracuni di dalam baozi? Tidak, tidak, tidak. Terima kasih kakak ipar, itu baru benar. Keluarga kok harus bersikap begitu asing. Xiao Chuan, kamu pasti banyak mengalami ketidaknyamanan sendirian di rumah. Kalau ada yang perlu dibantu, bilang saja sama kakak ipar. Kalau tidak mau masak, datang saja ke rumah. Ada lagi. Kakakmu keras kepala, tapi hatinya lembut. Hatimu selalu di dalam pikirannya. Jadi, kakak ipar berharap kamu jangan menyimpan dendam padanya. Aku tahu kok, kakak ipar. Aku paham benar sifat kakakku. Memiliki istri yang baik lebih berharga daripada emas seberat ribuan tael. Aku cukup iri sama kakak karena punya istri yang lembut dan baik hati. Ya. Kalau begitu bagus. Malam ini jangan masak, datang ke rumah makan bersama ya, oke. Benda seperti kulit bunga dan bulu ini tidak berharga. Serangga segar dibunuh harganya 7 atau 80 PERKILOGRAM. Setelah dikeringkan jadi 5 atau 600 PERKILOGRAM. Kalau bisa gali beberapa kilogram, kamu bisa menghasilkan banyak uang, sayang. Sayang. Kemarin saya menggali cacing pasir di pantai sana. Di sana masih banyak, saya belum menggali semuanya. Benar-benar ada cacing pasir ya? Iya, kakak ipar baik kepada saya. Jadi saya juga ingin baik kepada kakak ipar. Adapun orang lain, biarkan mereka bagaimanapun. Kakak ipar, nanti kamu pergi diam-diam sendirian. Kalau terlalu banyak orang yang tahu, kamu tidak akan bisa menggali banyak lagi. Baiklah, aku dengarkan kamu. Ya Tuhan, memang ada membunuh serangga. Ini pasti sekitar 3 atau 4 jin. Artinya, dalam 1 jam ini aku sudah dapat 100-200 yuan. Kakak kedua, kamu terlalu sayang sama kakak ipar. Tidak boleh mengecewakan hati orang tua. Aku harus gali lebih banyak lagi. Aku pergi, aku lihat dari kemarin sore sampai sekarang. Tidak ada orang yang datang ke sini sama sekali. Jumlah kepiting biru ini semakin banyak lagi. Ini semua uang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ah, buka mulut. Ini banyak banget. Tak akan pernah habis, nggak akan pernah selesai. Jangan lari ah. Aku kesini, ini kepiting mentega. Ini adalah hasil dari kepiting yang sangat berubah-ubah. Raja di antara kepiting. Kalau aku nggak salah ingat, kepiting mentega ini harganya 100 per 2 ekor. Berat 1 ekor ini
Setara dengan 10 ekor besar sekaligus. Ku harus menyimpan ini dengan baik. Jangan sampai kehilangan tangan atau kaki. Kalau sampai hilang, harganya pasti turun drastis. Ayo masuk, ya. Astaga. Ada 43 ekor kepiting biru besar. 3 ekor kepiting mentega kuning. Hahaha, kalau mengikuti harga yang diberitahu Paman Wang pagi ini, paling tidak dia mendapat keuntungan lebih dari 6.000 yuan. 6.000 yuan ini adalah jumlah yang tidak pernah terbayangkan oleh nelayan biasa. Ini adalah hal yang tidak pernah mereka bayangkan. Dulu mereka setiap hari kerja seperti sapi dan kuda, lelah dan kerja lembur sampai mati. Tak pernah terpikir bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Kali ini Jintong benar-benar luar biasa. Sepertinya kedepannya villa besar ini, mengemudikan mobil mewah tidak lagi menjadi mimpi. Aduh. Di daerah ini, semua kepiting besar yang ada, sudah hampir saya tangkap semua. Saya akan pergi ke tempat lain, siapa tahu ada yang lebih baik. Aduh. 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 Hari ini selain kepiting biru besar, hasil tangkapan seafood lainnya tidak terlalu banyak. Lebih baik kita pulang saja dulu. Mari kita olah semua seafood ini. Terutama si kepiting mentega itu. Harganya sangat mahal. 1 ekor saja harganya ratusan yuan. Kalau hilang kedua ekor ini, aku pasti rugi besar. Aku sangat lapar. Bapau daging yang dibuat oleh kakak ipar ini benar-benar enak. Aduh, mengolah hasil laut dulu. Orang yang mencari hasil laut di desa nelayan, kalau dapat hasil laut, pilihan pertama adalah menaruhnya di pintu desa, melihat apakah bisa menemukan pembeli. Kalau benar-benar tidak dapat, baru dibawa ke tempat pengumpulan hasil laut. Melakukan ini semua hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Aku juga tidak peduli dia makan apa. Begini kan lebih baik daripada langsung dijual ke tempat pengumpulan. Aduh, lihat ini. Wah, kepiting hijau sebesar ini masih banyak sekali. Lao Er, kamu sudah mengganggu sarang kepiting hijau ya? Anak muda, di dalam keranjang ini semua adalah kepiting hijau besar seperti ini. Kepiting hijau besar ini dijual berapa? Meskipun kepiting hijau besar ini tidak jarang ditemukan, tapi yang sebesar ini, dengan kualitas yang sebaik ini sangat sedikit. Dan kepiting hijau besar ini benar-benar istimewa. Anak muda, apakah kamu mau menjualnya? Kakak, kepiting hijau besar ini mau saya jual atau tidak? Ah, sialan. Keji. Bro, sebenarnya berapa harga kepiting biru ini? 120 PERKILOGRAM. Astaga, 120 PERKILOGRAM. Kenapa kamu nggak rebut aja? Yang paling mahal di sana cuma 85. Bro, jangan serakah banget dong. Iya, anak ini kelihatan kayak orang biasa. Tapi, kenapa nggak ngomong manusia? Kepiting biru ini 120 PERKILOGRAM. Kepiting ini terbuat dari emas kah? Atau dari emas? Ya, Kak, kamu mau aku paksa untuk mencuri? Ini termasuk kejahatan enzim. Kalau kamu tidak mau beli, tinggal lihat saja. Kalau tidak mau lihat, langsung saja pergi. Jangan ganggu aku berbisnis di sini. 120 PERKILOGRAM. Aku mau lihat siapa yang mau beli kepiting hijau kamu. Gadis, bagaimana kualitas kepiting hijau besar ini? Kepiting hijau besar ini benar-benar istimewa. Sama sekali berbeda dari kepiting hijau mereka. Harga 120 ini saya bisa terima. Saya akan pergi. Janji yang dibuat begitu terburu-buru. Harga yang saya inginkan pasti lebih rendah. Tapi sekarang menaikkan harga tidak baik. Bos yang besar hati. Kalau begitu, mari kita timbang sekarang. Aduh, buruk sekali. Saya lupa, saya tidak membawa timbangan. Itu. Siapa yang bisa meminjamkan timbangan kepada saya? Kami masih membutuhkannya. Sungguh takut melihat orang lain menderita, dan juga takut melihat orang lain mengendarai Land Rover. Dengan warga desa yang begitu ramah, melihat saya mendapatkan kerabat yang begitu besar, mereka semua langsung berubah sikap. Nak, kalau kamu tidak keberatan dengan tempatku yang kumuh ini, silakan gunakan saja. Kakek He, Paman He ini cukup jauh dari rumahku. Dulu juga tidak ada hubungan yang dekat. Tidak disangka, orang pertama yang bersedia memberikan saya adalah dia. Ambil saja. Hanya untuk menimbang, bukan barang yang berharga. Siapa sih yang gak pernah butuh bantuan? Terima kasih, Kakek He. Bos totalnya 54 jin. Aku kurangi keranjang 2 jin, jadi 52 jin saja. Anak baik. Kamu memang jujur.
52 jin ini harganya 6.240 yuan. Saya lihat di dalam kantongmu juga cuma seafood biasa. Begini saja, saya bulatkan jadi 10.000 yuan. Kamu berikan semuanya ke saya. Seafood di sini tidak semahal kepiting besar, tapi juga tidak murah. Sebelumnya saya perkirakan sekitar 3.500 yuan lebih. Bos, kalau mau tambah 200 yuan saya setuju. Terima kasih, bos. Kalau begitu kita bereskan semuanya ya. Hanya dalam 2,5 poin saya sudah menghasilkan lebih dari 13.000. Ternyata menangkap hasil laut memang menguntungkan. Kalau tren ini terus berlanjut, dalam 1 atau 2 tahun saya bisa punya mobil mewah dan tinggal di villa. Oh ya, nama saya Pang Wei. Saya adalah kepala bagian pengadaan di restoran Hui Feng di kota kabupaten. Ini kartu nama saya. Adik kecil, kalau ada hasil laut langka, langsung saja telepon saya. Soal harga, kita bisa bicarakan. Tidak akan membuatmu rugi. Baiklah Wei Ge. Kalau nanti aku dapat seafood lagi, pasti langsung aku telepon kamu. Oh iya. Aku namaku Lu Chuan, panggil aku Xiao Chuan saja. Bisa kenal dengan kepala bagian pembelian seperti Wei Ge. Nanti seafoodku pasti lebih laku. Harganya juga lebih tinggi. Tapi panggilan Wei Ge memang yang terbaik. Ah sudahlah, sudahlah. Ya sudah, sebut saja itu Wei Ge. Haha, Pak Tua, ya, terima kasih sudah meminjamkan timbangan kepada kami. Menghemat banyak waktu kami. Uang 100 ini, aku anggap sebagai rasa terima kasihku padamu. Aku nggak bisa menerima uang ini. Aku juga nggak melakukan apa-apa. Kamu juga belum pernah beli seafood. Ya, pegang saja. Ya, haha. Oke deh, nanti aku bungkus semua seafoodmu. Nanti aku terima semuanya. Ah iya, kalau tahu tadi aku pinjamkan ke si kedua, siapa bilang nggak? Kalau begitu aku ucapkan terima kasih, bos. Ah, nggak apa-apa. Wei Ge, aku punya kepiting mentega berkualitas bagus. Nggak tahu kamu mau yang mana, kepiting mentega apa? Beberapa hari lalu ada tamu dari Sungjiang, pesan harus makan kepiting mentega dan ikan pedang. Barang itu sangat langka, ribuan kepiting hijau besar belum tentu dapat satu kepiting mentega. Xiao Chuan, biar aku lihat kualitas barangmu. Hei, ini permainan lempar cincin, loh. Sepanjang hidupku, aku cuma dengar, belum pernah lihat sekalipun. Ah, bukan begitu juga. Sebagai kepala bagian pengadaan, kepiting mentega ini biasanya muncul saat hari raya. Hanya saja ini bukan kepiting mentega lempar cincin. Ini adalah kualitas terbaik dari minyak penuh. Xiao Chuan, berapa rencananya kamu jual kepiting mentega ini? Saya juga tidak tahu. Kedua kepiting mentega ini, nilai pastinya berapa? Saat datang, saya cek di internet. Di internet bilang, kepiting mentega berkualitas bagus. Bisa dijual sampai 1.000 sampai 2.000 per ekor. Tapi saya tidak tahu kisaran harga pasti di sini. Kalau begitu, Wei Ge, kamu pasti lebih tahu tentang harganya. Iya, pasti lebih paham soal harganya daripada saya. Bagaimana kalau Anda memberikan harga? Jika cocok, saya akan langsung menjualnya kepada Anda. Jika tidak cocok, saya akan menunggu orang yang tepat. Begini, Xiao Chuan, dua mobil ini ukuran kepitingnya tidak kecil. Kualitasnya juga bagus. Saya berikan Anda 1.500 yuan per porsi. Bagaimana menurut Anda? Wah, 1.500 yuan bisa begitu mudahnya. Meskipun saya adalah kepala departemen pengadaan, namun wewenang saya hanya sampai jumlah ini saja. Semakin tinggi, saya hanya bisa menggunakan uang saya sendiri. Dan lantai 9 juga tidak akan mengreimburse saya. Transaksi 2 unit seharga 3.000. Hanya orang bodoh yang tidak mau menjual. Barang ini adalah makhluk hidup. Hanya hidup yang berharga. Kalau selama menunggu tidak sengaja mati, maka saya akan rugi besar. Anak ini tidak berpikir sebelum setuju. Sepertinya harga yang saya tawarkan terlalu jujur, ya Beiko. Kita para pria, bicara dan bertindak, satu sembunyi, satu terbalik. Anda tidak boleh menyesal. Tenang saja, saya pasti tidak akan menyesal. Saya akan mengambil kembali harga ini. Kami di restoran bisa menggandakan keuntungan, itu bukan masalah. Tapi tetap saja, itu harus dari Anda. Restoran mewah dan hotel bintang memang sangat mencolok. Menjual sembarangan saja bisa membuat harga bahan makanan berlipat ganda. Tapi tingkat saya sekarang masih belum cukup. Uang ini tidak bisa saya dapatkan. Santai saja. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. Hati-hati di jalan, Wei Ge. Haha. Haha. Kita berani bilang capek mati-matian. Sehari cuma dapat puluhan atau ratusan. Lu Chuan, anak ini sudah dapat lebih dari 13.000 dalam satu pagi. Dapat uang kok terlalu mudah ya. Kagumnya. Kakek he, ada apa? Anak kedua hari ini terima kasih ya.
Kalau tidak, boleh pinjam timbanganmu. Aku ini nggak tahu bagaimana bisa menjual kepiting besar ini. Kamu ini terlalu sopan, cuma urusan kecil begini. Dan kamu sudah mengucapkan terima kasih padaku. Ngomong-ngomong ya, aku juga harus berterima kasih padamu. Tanpa kamu, aku nggak bakal bisa menjual kerang ini secepat ini. Hei Yan, ini 200, terimalah. Anggap saja ini penghormatan dariku untukmu. Lao Er, kamu ini ngapain sih? Ayo, terimalah saja. Ini yang disebut, orang baik akan mendapat balasan baik. Lao Er, kamu dapat kepiting besar ini dari mana? Lihat, kita semua adalah tetangga yang baik. Besok bisa bawa Bibi juga tidak. Bisa sama-sama cari uang. Semua orang senang, kan? Kamu lihat, kata Bibi ada benarnya. Bukankah kita semua tetangga lama? Turun muka tidak lihat, angkat muka bertemu. Xiao Chuan, kita tidak boleh terlalu pelit dalam bersikap. Orang-orang ini bagaimana bisa berani mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu? Sekarang tahu semua orang tidak bisa dibohongi. Sekarang tahu kita tidak boleh terlalu pelit dalam bersikap. Kalau tadi aku pinjam, tidak ada yang mau meminjamkan. HMPH, ini apa sih? Aku ini jodoh besar, tepat di tengah pulau kecil di Samudra Pasifik itu. Aduh ya ampun, banyak banget. Kalau kalian ada waktu, pergi tangkap saja. Samudra Pasifik di mana? Ayo cepat kita kumpulkan kepiting besar. Bodoh, Samudra Pasifik ada di seberang China. Naik pesawat saja butuh setengah hari. Anak ini bercanda dengan kita. Dasar bajingan, berani-beraninya dia bercanda dengan kita. Hei, bagaimana kabar Xiao Chuan, kakak ipar? Aku buatkan kamu satu pantai penuh. Bicara juga lumayan kan? Wah, cukup bagus. Lihat ini, setengah ember penuh cacing pasir. Kurang lebih beratnya 10 kilo. Aku lihat di sana ada banyak sekali cacing pasir. Takut orang lain menemukannya. Jadi aku panggil kakakmu untuk menggali bersama. Kalau tidak, aku sendirian pagi-pagi tidak akan bisa menggali sebanyak ini. Wah, banyak sekali ya. Bagus sekali, cepat pergi sana. Tunggu sebentar, nanti cepat-cepat tidak ada orang lagi. Bagi seorang wanita desa, mendapatkan 4 atau 500 sudah cukup sulit. Xiao Chuan, kamu baru datangnya. Pendapatan hari ini bagaimana? Xiao Chuan, kamu memberikan tempat yang begitu bagus padaku. Tapi kalau tidak ada hasilnya, aku merasa sangat bersalah. Pendapatan saya hari ini cukup baik. Pagi ini saya sudah menghasilkan lebih dari 10.000. Kamu bilang menghasilkan lebih dari 10.000. Benarkah? Bahkan nelayan yang pergi ke laut pun sulit untuk mendapatkan 10.000 dalam satu perjalanan. Apalagi hanya mencari kerang. Dan hanya dalam satu pagi saja. Anak ini bekerja di luar selama 3 tahun. Kenapa setelah pulang dia berbicara dengan nada yang meragukan? Dia juga suka membual. Benar-benar mengira uang itu mudah didapat ya? Apa yang saya katakan itu benar. Cepat pergi saja, kakak ipar. Jangan sampai nanti tidak ada kuda. Kalau begitu, kamu sibuk saja dulu. Malam ini makan di rumah saja. Kakak ipar, masaklah beberapa hidangan yang enak. Terima kasih, kakak ipar. Saya pergi dulu ya. Lihat anak ini, keluar kerja 3 tahun. Cuma belajar untuk pamer saja. Tutup mulutmu. Tadi diam saja. Lihat saja wajahmu yang cemberut saat melihat adikmu. Orang yang tidak tahu pasti mengira dia merebut istrimu. Lihatlah, kamu sama sekali tidak terlihat seperti seorang kakak. Lagi pula, pembagian harta warisan waktu itu adalah keputusan orang tuamu. Apa urusannya dengan si kecil Chuan? Jangan salahkan dia. Kamu seharusnya pergi bicara langsung kepada mereka. Ambil kembali yang hilang. Sebenarnya, aku juga tidak marah pada Xiao Chuan. Hanya saja, 3 tahun telah berlalu. Aku tidak tahu bagaimana cara merendahkan diri. Aku juga tidak tahu bagaimana cara berbicara tentang ini dengan Xiao Chuan. Perasaan setelah bekerja dan makan itu sangat menyenangkan. Sangat nyaman. Xiao Huang, ayo makan. Aku ini masih cukup adil. Berikan aku sepotong iga favoritku. Aku berikan kamu sepotong hati babi favoritmu. Kamu lihat apa? Bukankah ini semua makanan favoritmu? Cepat makan jeroan babinya. Setelah dapat tembaga ungu emas ini, arahku ke depan pasti jadi nelayan. Dan aku yakin dengan tren sekarang ini, untuk mencapai target kecil, itu juga hal yang sangat cepat. Hanya saja, ada terlalu banyak hal yang perlu dipersiapkan di awal. Sekarang saya sudah mengumpulkan hampir 30.000. Tapi untuk membeli kapal, itu pasti tidak cukup. Dan saat ini saya tidak ada rencana untuk pergi melaut menangkap ikan.
tapi bisa saja membeli beberapa peralatan rumah tangga dan furnitur. Lagi pula, mendapatkan uang kan untuk menikmati hidup yang lebih baik, bukan? Saya harus membeli sepeda listrik roda 3 terlebih dahulu. Dengan begitu nanti, aku bisa pergi ke tempat yang jauh untuk menangkap hewan laut, dan tidak perlu lagi berjalan kaki membuang banyak waktu. Beberapa hari ini, alasan aku bisa mendapatkan penghasilan yang begitu baik, utamanya karena aku sangat beruntung, kebetulan bertemu dengan pasangan kepiting biru besar itu. Tapi keberuntungan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Misalnya pagi ini, setelah aku menangkap semua kepiting biru besar yang tersisa, aku masih berkeliling selama lebih dari 2 jam. Setelah itu, jadi tidak ada lagi makanan laut yang berharga yang terlihat. Terutama karena nelayan di pantai ini terlalu banyak. Banyak pantai sudah dibalik habis-habisan. Meskipun setelah pasang surut, masih ada makanan laut segar yang tersisa di pantai, tapi jumlah nelayan yang banyak itu tidak bisa dihindari. Ketika saya pergi, hampir tidak ada apa-apa, tapi setelah saya punya kendaraan, saya bisa pergi ke tempat yang lebih jauh untuk mencari makanan laut. Selain itu aku punya jari emas. Hal ini juga tidak mudah untuk diketahui. Jadi beli dulu sepeda listrik roda 3 ini, meskipun banyak jalan yang terjal tidak bisa dilalui. Lalu beli mesin cuci. Beli kulkas dan dispenser air. Mesin cuci di rumah ini terlalu dingin. Setiap kali mencuci baju seperti sedang berperang. Lalu kulkas ini, meskipun fungsi pembekuan cepatnya cukup bagus, tapi dia tidak bisa menyimpan sayur dan buah segar. Juga dispenser air. Itu juga barang yang sangat penting. Di rumah, kedua ketel listrik ini juga tidak bisa menjaga panas. Aduh, televisi tabung besar ini sudah biarkan saja. Lagi pula cuma jadi hiasan saja. Uangnya juga tidak banyak sekarang, jadi tidak ganti yang baru. Lagi pula saya juga tidak ada waktu untuk menonton. Kalau sudah bilang, ya langsung dikerjakan. Besok pagi akan pergi beli. Aduh, sulit sekali menghasilkan uang. Menghabiskan uang itu sangat mudah. Sepeda listrik ini saja menghabiskan 9.100. Dan kulkas 2 pintu itu 1.999. Dan mesin cuci ini 1.599. Semua harga ini totalnya lebih dari 12.000. Uang yang saya hasilkan pagi ini hampir semuanya habis. Sepertinya saya harus mulai mencari uang lagi ya. Aduh. Tunggu sampai aku menghasilkan banyak uang. Aku akan membangun rumah besar lagi. Nanti aku akan membeli beberapa perabotan yang bagus. Bagaimana denganmu? Ini bisa dibilang mobil kecil pertamaku dalam hidup. Tapi saat mengendarainya cukup nyaman. Menurut manajer toko, jika baterainya penuh, bisa menempuh jarak 150 km. Rasanya sudah cukup untuk berkeliling di dekat desa nelayan kecil. Hari ini apakah aku harus pergi makan di rumah kakak? Meskipun begitu, kakak sudah 3 tahun tidak berbicara denganku, tapi di hatiku aku tetap menganggapnya sebagai kakak. 3 tahun lalu saat aku pergi bekerja di kota, saat itu kakak ipar memberiku 1.000 yuan. Sebenarnya aku sudah tahu. Di rumah kakakku, yang mengatur uang selalu kakakku sendiri. Kalau dia tidak setuju, istri kakak tidak mungkin mengeluarkan uang sebanyak itu. Pria ini memang terlalu pamer. Selama 3 tahun ini, kami berdua belum pernah menyerah satu sama lain. Siapa? Kakak laki-laki. Ini ya. Makanan yang dibuat oleh istrimu. Dan terima kasih juga untuk pestisida hari ini. Bukankah kamu bisa bicara? Wah! Ayam asam manis. Cahaya bulan di kolam teratai. Menggoreng serangga adalah salah satu kesukaanku. Siang ini aku sudah makan porsi iga kering. Sampai sekarang aku masih lapar. Kakak Xiao Chuan tahu kamu bingung mau datang atau tidak. Agar kamu tidak merasa sulit, ku minta kakakmu untuk mengantarkan makanan itu. Supaya nanti kalian berdua tidak merasa canggung. Nanti setelah kalian berdua menghilangkan rasa tidak nyaman, baru makan bersama lagi. Hari ini jual insektisida seharga 600 yuan. Terima kasih, ini benar-benar berbeda dari istri yang bijaksana. Kalau dia adalah saudara ipar yang cerewet, khawatirnya kita bertiga seumur hidup akan seperti ini. Terima kasih, kakak ipar, masakanmu sangat enak. Aku memancing seekor besar dari kerang pedas kuning ini. Ini setidaknya sekitar 50 kg, kan? Meskipun kerang pedas kuning ini adalah makanan laut yang umum. Kualitas yang lebih buruk, 1 kg hanya sekitar 5 atau 6 yuan.
Kualitasnya bagus, ukurannya besar, 1 kilogram paling mahal 78 yuan. Ini kerang pedas ini adalah yang terbaik kualitasnya. Jual seharga 8 yuan per kilogram tidak masalah. Nelayan, kalau menemukan sekelompok kerang pedas besar dan berkualitas tinggi seperti ini, juga merupakan keberuntungan yang langka. Selain kerang pedas besar, ada beberapa kerang hijau yang gemuk. Meskipun kerang hijau ini adalah seafood yang umum, tapi aku juga tidak perlu menjualnya. Bisa disimpan sendiri untuk dibuat beberapa hidangan sebelum melihatnya. Lihat apakah ada barang bagus lainnya. Itu apa itu Buddha tangan? Kalau itu memang Buddha tangan, itu akan sangat bagus. Buddha tangan rasanya renyah, memiliki reputasi yang terkenal, kualitas sedikit kurang. Harganya bisa dijual 100-200 yuan per kilogram. Kalau itu Buddha tangan yang terbaik, minimal bisa dijual 5 atau 600 yuan per kilogram. Kalau begitu aku bisa dapat untung sedikit. Bukankah itu Li Yaya dari desa yang sama? Ayah Li Yaya adalah seorang intelektual. Dulu mengajar di desa. Kami seangkatan anak-anak ini. Semuanya murid ayah Li Yaya. Sayangnya takdir berkata lain. Beberapa tahun lalu Pak Li meninggal karena kanker paru-paru. Meninggalkan seorang janda dan anak yatim yang saling bergantung. Kehidupan mereka sangat sulit. Pada usia seperti Yaya dulu, bisa pergi bekerja di luar. Tapi demi merawat ibunya yang sakit, dia dan keluarganya tinggal di desa, mencari nafkah dari menangkap ikan. Yaya, Kak Chuan. Kamu ya? Aku dengar kamu pulang dari kota. Aku mau cari kamu. Tak disangka bertemu kamu di sini. Yaya datang begitu pagi. Hasilnya bagaimana? Hasilnya cukup bagus juga. Setidaknya nilainya ratusan yuan. Yaya memang dapat hasil yang cukup baik kali ini. Bagus. Yaya memang hebat. Yaya sangat malang. Masih kecil sudah kehilangan ayah. Ibunya juga terbaring di rumah. Aku kan murid ayahnya. Membantu sedikit juga tidak apa-apa. Kawan Chuan, selama ini teman seusiamu sudah banyak yang merantau. Lumayan langka bisa bertemu di sini. Memang, akhirnya semua orang hanya berjuang untuk bertahan hidup. Apakah kota besar seperti Chuan benar-benar sangat maju? Sepertinya, Yaya masih sangat mengidamkan kehidupan di kota besar. Kota besar memang jauh lebih nyaman daripada di sini, dan juga sangat maju. Namun, kemegahan itu, dan kita ini, pekerja lapisan bawah tidak terlalu terkait. Kemegahan dan kenyamanan di kota besar, itu semua untuk orang kaya. Orang seperti kita yang berada di lapisan paling bawah masyarakat, hanya bisa pergi kerja setiap hari seperti sapi pekerja, lalu tinggal di kamar kontrakan yang bau itu. Sama sekali tidak punya kesempatan untuk menikmati kemewahan itu, ya. Seharusnya aku sudah tahu sejak lama. Kalau aku sendiri, kali ini pulang tidak berniat pergi lagi. Nanti akan tinggal dan berkembang di desa nelayan kecil kita. Lagi pula orang seperti aku yang tidak punya pendidikan dan kemampuan. Pergi ke kota besar juga cuma jadi budak. Sekarang aku sudah punya cincin merah zamrud. Tetap tinggal di desa nelayan dan berkembang adalah jalan yang benar. Tidak keluar lagi. Itu sangat bagus. GG Chuan. Kalau aku ada waktu, aku bisa datang menemuimu. Tentu saja bisa. Kita kan teman baik. Kalau nanti kamu merasa bosan, datang saja ke rumahku mencari aku. Aku di desa nelayan juga tidak punya banyak teman. Kakak besar biasanya tidak banyak bicara mengenai teman masa kecil. Mereka berdua sudah pergi keluar kota untuk berkembang. Kalau bukan karena berangkat laut pagi dan malam hari, aku bahkan tidak sempat bertemu mereka. Dengan adanya teman seperti Li Yaya, saat bosan memang bisa ngobrol sebentar, bercakap tentang kesepian. Aku pergi ke tempat Buddha Sholuo. Keberuntungan hari ini benar-benar bagus. Tak disangka aku kembali bertemu dengan Buddha tangan Luo. Hehe, keberuntungan besar. Kiangga, ada apa denganmu? Di sini selain baut kecil di atas kelas dan teko tembaga, tidak ada seafood lain. Dan kedua jenis seafood ini karena terlalu melimpah, jadi banyak yang dijual. Berapa harganya? Ya. Aku selalu merasa bahwa di perairan itu, di bawah batu ini ada sesuatu yang bagus. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Tadi saya lihat sekilas tidak terlihat. Di belakang perairan ini setidaknya ada 7 atau 8 kilogram hasil laut. Jika semuanya diambil, kayu hitam juga bisa dijual 1 atau 2.000 rupiah. Baiklah, bagaimanapun, berburu di pantai adalah tentang mencari dengan serius dan terus menjelajah. Dan di bawah batu karang seperti ini, memang ada banyak makanan laut, seperti kepiting kecil dan sejenisnya. Kadang-kadang bisa menangkap 1 atau 2 ekor. Meskipun tidak bisa dijual dengan harga tinggi, tapi bisa memperbaiki menu makanan juga sudah bagus. Benar, ayo pergi. Kak Chuan tidak menyangka ada Buddha es hen di sini.
Ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Meskipun jumlahnya tidak banyak di sini, tapi kualitasnya pasti yang terbaik. Kenapa melamun? Cepat ambil. Ini semua barang tanpa pemilik, siapa yang ambil jadi miliknya? Lagi pula barang ini memang tanpa pemilik. Aku juga benar-benar ingin membantumu menekan. Jadi begini juga cukup baik. Ya. Emasmu juga belum penuh. Kenapa tidak diambil saja? Meskipun jari Buddha ini harganya mahal. Satu bisa dijual sampai ratusan yuan. Tapi orang baik mencintai harta dengan cara yang benar. Ini adalah Buddha tangan yang ditemukan di bawah ini, dan memang berbahasa Inggris. Kamu ini, kenapa bersikap sopan sama aku? Ambil saja ya. Jumlahnya memang cukup banyak, setidaknya lebih dari 10 jin. Barang ini, kalau di stasiun pembelian di desa langsung diproses saja, harga pasti akan ditekan sangat. 10 jin Buddha tangan ini setidaknya bisa dijual 2-300 yuan. Sekarang waktunya masih pagi, aku tetap akan tanya-tanya tentang surat jalan. Lihat dia, biarkan saja. Halo, siapa ini? Hei Wei Ge, saya Xiao Chuan. Ya, saya Xiao Chuan. Maaf, kemarin saya lupa menyimpan nomormu. Kau sudah cepat sekali meneleponku. Apakah kau menemukan sesuatu yang bagus lagi? Iya. Wei Ge, saya punya lebih dari 10 jin Buddha's Hand, dan juga puluhan jin siput besar kuning. Tidak tahu apakah restoran kalian mau menerima. Kalau mau, suruh orang datang untuk mengambilnya. Kalau restoran kalian tidak mau, saya akan urus di pelabuhan. Sebenarnya saya sudah memikirkan dengan matang. Menjual di pelabuhan, memang mungkin, juga akan bertemu dengan pelanggan yang baik seperti Pang Wei Zhen. Tapi peluangnya tetap cukup kecil. Kalau pergi ke stasiun pengumpulan di desa, harganya akan ditekan sangat rendah, dan langsung dijual ke restoran. Meskipun mungkin aku harus mengantarnya ke kota kabupaten, tapi tetap sangat menguntungkan. Bagaimana kualitas dan ukuran jari Buddha? Kalau ukurannya agak besar dan kualitasnya bagus, harganya bisa kamu percaya sepenuhnya. Pasti tidak akan merugikanmu. Jari Buddha yang aku cari ini adalah hasil laut langka. Mencarinya susah. Memetik yang berkualitas tinggi juga sulit. Wei Ge, kamu tenang saja tentang ini. Kualitasnya sangat bagus, dan ukurannya juga besar. Dagingnya sangat berlemak. Kalau tidak ada kecelakaan, saya sebenarnya tidak ingin meneleponmu sama sekali. Saya pasti percaya pada kata-katamu. Hanya saja. Wei Ge, apakah kamu mengalami kesulitan? Jika kamu tidak nyaman, saya akan langsung mengurusnya di jalan saja. Kualitas jeruk Buddha saya ini sangat bagus. Bahkan kalau sampai di dermaga, saya tidak khawatir soal penjualan. Jangan. Sebenarnya saya tidak ada kesulitan apa-apa. Hanya saja saya di sini agak sibuk. Tidak ada tenaga untuk ke desa kalian. Jadi, saya berpikir apakah bisa merepotkan kamu untuk mengantarkannya ke sini. Kamu membuatku kaget. Saya kira ini masalah besar. Beberapa hari ini restoran menerima beberapa rombongan wisata. Jadi bisnisnya sangat ramai. Terutama hari ini. Persiapannya sangat banyak. Sama sekali tidak ada tenaga yang bisa dilepaskan. Tidak masalah. Ketika aku sampai di lantai 9 kota kabupaten, aku akan langsung telepon kamu. Ya, baiklah. Kakak Chuan memang punya banyak kenalan. Bahkan kenal dengan orang di restoran kota kabupaten. Ya, hari sudah cukup larut. Mari kita bawa semua barang ke restoran di kota. Kalau barang ini ditinggal di restoran, tidak akan segar. Jadi tidak akan berharga. Kalau begitu, kamu ikut aku ke kota saja. Nanti, aku akan minta restoran untuk mengambil seafoodmu juga. Aku bilang ya, harga di kota jauh lebih tinggi dibandingkan di pelabuhan. Kebetulan saya juga ingin pergi ke kota kabupaten baru-baru ini. Saya akan membawamu jalan-jalan ke kota kabupaten. Hai Wei Ge, Saudara Xiao Chuan, maafkan saya, masih merepotkanmu untuk mengantarkannya sendiri. Wei Ge, apa yang kamu katakan itu tidak perlu. Kamu bisa bilang seafood saya. Itu berarti kamu sedang menjaga bisnis saya. Saya tidak berani bilang merepotkan. Kamu ini, ya, tidak hanya andal dalam urusan. Bicaranya juga enak didengar. Nanti kalau aku kerja di restoran HSBC, semua seafoodmu, kirim semuanya ke sini. Aku terima semuanya sesuai pesanan. Terima kasih. Bro Liu Chuan, biji budamu total 14,3 kg, lao laluonya 33,6 kg, kerang hijau ini 2 kg, kamu satu ember besar kerang pedas ini 11 jin, kantong ini 4 jin, tidak masalah kan? Tidak masalah. Wei Ge, saya percaya padamu. Kualitas kerang radiasi kamu memang bagus. Saya bayar kamu 380 yuan per jin. Kerang pedas kuning ini,
Harganya umumnya lebih rendah, tapi kalian berdua mengambilnya. Ukurannya agak besar. Saya bayar 10 yuan per jin untuk ibumu. Tas ini tidak berharga. 5 yuan per jin. Xiao Chuan, apakah kamu bisa menerima tawaran ini? Harga Buddha's Hand di online sangat tinggi, lebih dari 1000 yuan per jin. Tapi di dunia nyata, Buddha's Hand tidak semahal itu. Kualitas biasa-biasa saja, sekitar 100 yuan per jin. Hari ini kualitasnya memang cukup bagus. Harga ini sangat bagus, tentu tidak masalah. WG, mari kita cari uang dengan roda lilin besar ini. Saya dulu juga pernah menemukan banyak, tapi harga jualnya tidak pernah lebih dari 7 yuan per jin. Bahkan yang ukurannya lebih besar dari kali ini. Tidak disangka setelah dibawa ke restoran di lokasi, ternyata bisa dijual sampai 10 yuan per jin. Sudah terjual lebih dari 30 yuan. Sisa untuk biaya pengobatan ibu saya bulan ini. Sudah ada harapannya. Kalau seafoodmu juga seperti ini. Totalnya 5.780 yuan. Gadis, Delaro 110. Kacamata kucing, 36 kantong, 20 yuan semuanya 166 haha. Ah. Wow, ini hari dengan penghasilan tertinggi sejak kekeringan. Bro Xiao Chuan terlalu sibuk, jadi tidak tinggalin kamu dan gadis kecil di sini untuk makan. Nanti suatu hari kamu juga datang ke kota kabupaten. Sesukamu saja pilih. Kita berdua minum bareng dengan baik dan coba beberapa gelas. Sate ini tidak sembarangan. Aku perlu berteman baik dengannya. WG, kamu dulu saja ya. Nanti kalau ada waktu kita makan bersama lagi. Kalau begitu kami pergi dulu. Haha, baik. Hei, oh iya. Ya, aku ingat kamu bilang ada urusan di kota kabupaten. Aku ikut saja ya. Chengge, aku ingin pergi ke pasar unggas. Beberapa waktu yang lalu, ibu saya meminta saya untuk membeli beberapa anak ayam. Dia bilang nanti kalau sudah besar bisa dimakan dagingnya, juga bisa bertelur. Hari ini saya sudah menghasilkan cukup banyak uang. Kalau saya beli beberapa ekor lagi, ibu saya pasti senang. Sebenarnya, kadang-kadang saya cukup iri pada Lia ya. Meskipun keadaan keluarganya memang sulit, setiap hari hidupnya sangat berat dan melelahkan. Tapi setidaknya di rumah ada seorang ibu yang menyayanginya. Saya sudah tidak punya lagi. Ah. Bisnis 2 hari ini cukup baik. Nanti kita makan hotpot dan minum 2 kaleng bir. Untuk menghargai diri sendiri. Lagi pula kita bekerja keras untuk menghasilkan uang. Bukankah itu untuk membuat hidup kita lebih baik? Kak Chuan, saya akan mengantar catatan kecil ini pulang. Ini 400 yuan, ambil saja. Kak Chuan, ini untuk apa? Ibu saya selalu mengingatkan saya. Jangan sembarangan mengambil barang orang lain. Sejak ayahku meninggal, kondisi keluargaku sangat buruk, tapi ibuku juga bilang padaku, jangan mengambil barang orang lain secara cuma-cuma. Sudahlah, aku bilang kamu ambil, ya ambil saja. Kamu sudah membantu aku lama hari ini. Membantu aku menggali banyak buah tangan Buddha. Ini semua memang pantas kamu dapatkan. Kalau kamu mau terus ikut aku mencari hasil laut nanti. Kalau mau bantu saya lagi, uang beberapa ratus ini silakan diambil. Kalau kamu bahkan tidak mau mengambil beberapa ratus ini, bagaimana saya berani memanggilmu lagi di masa depan? Sudahlah, jangan bertele-tele. Cepat kembali dan urus anak ayamnya. Nanti kembali untuk makan hotpot. Kita berdua bisa ngobrol dengan baik nanti. Baiklah. Siapkan hotpot. Mama, aku pulang. Lihat apa yang aku beli. Dasar anak nakal, kenapa pulang begitu larut hari ini? Ini, kamu beli ayam kecil lagi. Aku dan Xiao Chuan pergi ke kota. Sekalian bawa pulang ayam kecil itu. Ini uang yang aku dapat hari ini. Dapat 400. Kenapa banyak banget? Biasanya kamu keluar rumah untuk mencari kerang. Sehari bisa dapat 30 sampai 40. Sudah banyak sekali. Kok hari ini bisa dapat banyak sekali ya? Berterima kasihlah pada kakak Xiao Chuan. Kita menemukan banyak keong sawah di tepi pantai. Xiao Chuan memang anak yang baik. Dia juga tulus dan sungguh-sungguh baik padamu. Kebaikan ini, kamu harus benar-benar ingat di hati. Ingatkan juga pada ibu ya. Nanti dia akan jadi kakakmu sendiri. Kapanpun, kamu harus dengarkan kata-kata Xiao Chuan dengan baik. Mengerti? Ya, mengerti.
Jika kamu hidup dengan baik, orang lain hanya menambah keindahan. Kebaikan seperti ini belum tentu tulus. Tapi jika hidupmu berantakan, dan orang lain masih mau membantu di saat sulit, itu pasti benar-benar tulus. Kamu harus mengerti prinsip ini, paham? Xiao Chuan tidak akan merasa jijik, bersedia mengajakku bermain dan menghasilkan uang bersama. Jadi di hatiku, aku sudah menganggap dia seperti kakakku sendiri. Kamu bisa berpikir seperti itu ya? Ibu jadi tenang. Benar ibu. Hari ini kakak Xiao Chuan di kota, membeli banyak bahan untuk memasak hotpot. Dia mengajak aku nanti makan bersama. Pergilah, pergilah. Kalau sudah sampai, ngobrol baik-baik dengan Xiao Chuan. Ibu yakin kalian berdua pasti cocok ngobrolnya. Iya. Kamu, beli 2 bungkus rokok ya. Beli juga makanan dan minuman buat dibawa ke Xiao Chuan. Kita mau numpang makan nih. Jangan sampai kosong tangannya. Oke, pergi saja. Wah, harum banget ya, Kak Chuan. Aku dari jauh sudah bisa mencium aroma bumbu hotpotnya. Kau ini, sudah datang. Kau bawa apa saja? Semua orang hidupnya serba kekurangan. Kau bawa begitu banyak, aku jadi malu. Ini semua suruhan ibuku. Di dalam ada sebungkus rokok, 2 botol minuman dan beberapa camilan. Juga ada beberapa makanan laut kering yang dijemur ibuku. Ibuku bilang ini semua barang yang tidak berharga. Semua ini niat baik. Kak Chuan, jangan jijik sama aku. Mana mungkin aku jijik? Sudahlah, cukup-cukup. Kita bisa mulai makan sekarang. Kalau biarkan Yaya bawa barangnya pulang. Iya juga. Takutnya Bibi pikir aku menolak niat baiknya. Ayo, bersulang. Bersulang? Asyik banget, Kak Chang. Aku angkat gelas untukmu. Terima kasih sudah mau membawaku cari uang. Juga terima kasih sudah mau mengajakku bersenang-senang. Sudahlah, semua sudah bilang cepat makan saja. Aromanya enak sekali, Kak Chuan. Tahu ikan ini enak sekali. Hidup memang seharusnya seperti ini. Ayo makan daging. Kak Cheng, hari ini kamu yang beli semuanya. Dan juga yang menyiapkan semuanya. Jadi, urusan mencuci piring biar saya saja. Dibandingkan dengan kakak saya yang pendiam itu, lebih nyaman dan santai kalau sama Yaya. Kang Cheng, kamu hari ini minum cukup banyak. Istirahat dulu ya, aku mau pulang dulu. Tunggu sebentar, duduk dulu. Aku ada sesuatu yang ingin aku bicarakan sama kamu. Apa itu, Kang Chuan? Aku tanya ya, kamu masih mau terus ikut aku mencari laut nanti? Mau banget, banget. Sangat ingin. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan sebelumnya, yaitu tentang pembagian keuntungan. Seperti kata pepatah, saudara kandung juga harus jelas dalam perhitungan. Saya tidak ingin masalah uang, membuat kita semua tidak senang di kemudian hari. Cheng Ge, silakan. Jika kamu ingin bekerja denganku, saya akan memberimu gaji pokok 150 setiap hari. Selain itu, jika pendapatan kita hari itu melebihi 1000, aku akan beri kamu tambahan 5% komisi. Dengan kemampuanku dari perunggu Zijin, mendapatkan uang nanti pasti sangat mudah. Jadi memberi Yaya 150 per hari bukan masalah besar. Mengenai bagi hasil 5%, itu juga termasuk dalam batas yang bisa diterima. Karena dengan bagi hasil, ada motivasi dan dorongan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kang Chuan, gaji yang kamu berikan terlalu tinggi. Kamu sama sekali tidak seharga ini. Biasanya aku keluar tenaga lebih besar. Di bidang lain sama sekali tidak mampu. Pria di desa yang pergi ke laut dengan orang lain. Gaji rata-rata sehari hanya sekitar 156. Pemuda yang membantu di pelabuhan. Gaji sehari bahkan hanya 100. Sedangkan aku biasa ke laut. Dapat penghasilan 50 per hari sudah bersyukur. Jadi, Kang Chuan, gaji harianmu untukku adalah 150. Sebenarnya agak terlalu tinggi. Lagi pula, kamu juga harus memberi aku 5% bagi hasil. Kalau dihitung dari pendapatanmu hari ini, aku bisa dapat 400 rupiah. Itu terlalu menguntungkan. Oke, kalau kamu mau kerjasama,
lakukan sesuai yang aku katakan. Aku senang membawamu ikut bekerja, karena aku suka sama kamu. Makanya aku mau mengajakmu untuk mendapatkan hasilmu. Menurutmu, kalau aku benar-benar butuh orang yang bisa membawa barang berat, aku langsung saja cari paman-paman di desa. Tapi nggak ada masalah apa-apa kok. Baliklah, kamu diskusikan dulu sama Bibi. Kalau kamu rasa pembagian keuntungan ini adil, kamu datang dan ikut aku. Jangan sampai karena uang, semuanya jadi nggak enak dan bikin kita nggak akur. Ini akan mempengaruhi hubungan kita. Mengerti, kan? Baiklah, pulang saja. Cheng, ini sarapan yang ibu saya buat untukmu. Cepat makan selagi hangat. Sungguh tidak enak rasanya, tolong bantu saya ucapkan terima kasih pada Bibi. Baru tadi saya berpikir, lewat toko sarapan, mau makan 2 bakpao. Sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Demi UER, gaji yang saya katakan kemarin. Bagaimana menurutmu? Sudah bicara dengan Bibi belum? Kalau kamu setuju, maka kamu akan ikut aku bekerja. Kalau tidak setuju, maka kita masing-masing jalan sendiri. Aku sudah bilang ke ibu tentang pelajaran. Ibu bilang supaya aku ikut kamu dan bekerja dengan baik. Dia juga merasa kita terlalu merepotkanmu. 150 per hari, sebulan sekitar 4.000, itu gaji. Mungkin lebih banyak dari pegawai negeri di kota kabupaten. Ini bukan urusanmu untuk dipikirkan. Kamu ikut saja sama aku. Tenang, pegang hati di dalam perutmu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu rugi. Huang Kuan, nanti kamu akan semakin banyak uang yang diperoleh. Asalkan, jangan merasa aku membagi sedikit padamu nanti. Bagi aku yang punya jari tangan sendiri. Meskipun sekarang penghasilannya memang tidak banyak, tapi bisnis pasti akan semakin baik di masa depan. Tidak. Tenang saja. Saya sangat jelas berapa nilai saya. Meskipun kamu menghasilkan banyak uang di masa depan, saya tidak akan memiliki pikiran berlebihan. Tidak peduli kapanpun. Kak Chuan, bantuanmu untukku akan selalu saya ingat. Kalau begitu, mari kita makan sambil jalan. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Kita benar-benar mendapatkan barang berkualitas tinggi ini. Ya, kita pergi ke pantai itu. Langsung saja beritahu saya, pasti ada barang bagus di pantai itu. Chongge, di sini banyak lubang kecil. Ini pasti ada barang bagus. Luar biasa, saya merasa pendapatan kita hari ini pasti bisa lebih dari 1.000. Sebelumnya saya sudah melihat dengan jelas. Di dalam pasir ada banyak yang besar-besar. Kualitas tinggi adalah raja. Kepala di sini meskipun sangat umum. Dan jumlah yang digali setiap kali tidak banyak dan sebagian besar adalah kepala. Tidak bisa disebut raja. Tapi di daerah ini, semua adalah kepala yang sangat besar. Dan jumlahnya sangat banyak. Hari ini pasti akan kaya raya. Kepala di daerah ini. Jumlahnya tidak sedikit, tapi orang-orang yang mencari di pantai sekitar juga sama. Kalau nanti ada orang datang, kita berdua bisa rugi. Bagaimanapun juga, kecepatan tangan kami yang mudah tidak bisa dibandingkan dengan para wanita itu. Barang di pantai memang barang tanpa pemilik. Siapa yang menggali, itu miliknya. Jadi kita harus cepat-cepat menggali dengan kuat. Kak Zhang, cepat lihat. Saya menggali satu yang sangat besar. Rasanya panjangnya sekitar 20 cm. Bagus juga, efisiensimu. Baru 1 menit, kamu sudah menggali satu. Sebenarnya dalam hal mencari kerang dan menggali makanan laut, ya, baik dari segi teknik maupun pengalaman, jauh lebih baik dari saya. Jadi kecepatan menggali dia juga lebih cepat. Hehe, sudah terbiasa. Saya sudah mencari kerang selama bertahun-tahun. Tidak punya kemampuan lain. Tapi teknik menggali jendela dan mata kucing. Tapi masih lumayan. Aduh. Yang di sekitar sini yang menguasai, seharusnya sudah hampir digali habis oleh kita. Iya, Kak Chuan. Di sekitar sini sudah selesai digali. Mungkin kita pergi lihat ke sana saja. Siapa tahu masih ada. Tunggu, aku lihat dulu. Aku rasa barang sederhana di sini. Dasarnya sudah kita gali hampir habis. Dan hari ini saja, kalau kelompok Chen Wang kita mau jual, paling tidak bisa terjual 1.000 sampai 800 yuan. Itu jauh lebih baik daripada sebelumnya.
Cumi-cumi kecil ini minimal 30 yuan per kilogram. Kalau tangkapannya sedikit, bisa juga jadi lauk buat minum sendiri, lumayan juga. Ya. Saya rasa di sana bagus untuk dijelajahi. Saya merasa ada sesuatu yang baik di sana. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan lihat? Kak Cuan memang misterius. Dia bilang di sini ada hasil, bisa dapat banyak kastil. Dia bilang ada buah tangan, ternyata ada buah tangan. Kalau Kak Cuan bilang di sana ada sesuatu, pasti ada sesuatu. Mengikuti Kak Cuan benar-benar bisa kaya. Tunggu aku. Di sana ada kepiting biru milik Cuan Ge. Aku juga punya 2. Sayang sekali, tidak sebanyak yang kita tangkap sebelumnya, cuma 3 atau 4 ons. Tim aku punya 2, tidak, ada 3. Aku juga punya 2. Cepat, ayo. Hei. Ikan di laut ini cukup bagus. Ada semua jenis seafood, benar-benar lengkap. Sayangnya sekarang kita hampir menangkap semuanya. Mungkin sudah tidak ada apa-apa lagi. Iya, Kak Cuan, kita hari ini untung besar. Mau coba ke pantai lain lihat-lihat. Siapa tahu bisa mengisi semua ember ini lagi. Ya ini terstimulasi oleh hasil yang besar dan merasa sangat bersemangat. Tapi ini juga hal yang baik. Anak muda harus berani mencoba. Lagi pula masih pagi. Mari kita lihat tempat lain. Ya, jelajahi tempat lain. Siapa tahu kita bisa mendapatkan hasil yang bagus lagi. Bagaimanapun juga, keberuntungan itu tidak bisa diprediksi. Siapa tahu di pantai berikutnya kita bisa menemukan abalon. Itu pasti sangat berharga. Ayo jalan-jalan. Ternyata dia masih bilang aku terlalu serakah dan buru-buru. Membuat waktu 3 jam hilang dari tangan Kawage. Hasilnya, tidak menemukan apa-apa. Tidak apa-apa. Sedang mencari kerang di pantai, kan ini juga prosedur biasa. Sudah cukup, waktunya juga tidak banyak lagi. Sudah jam 3 sore, kita bersihkan diri, cepat pulang saja. Selesai, ya, hari ini cukup segini saja. Sekarang juga sudah larut, mari kita pulang ya. Oke, Kak. Astaga, mengikuti Kak Cuan itu sangat mendebarkan. Inilah yang disebut benar-benar berburu di pantai. Hari ini hasil tangkapan raja saja sudah sangat bagus. Masih ada beberapa kepiting hijau, cumi-cumi. Jika semua ini dijual, pendapatannya setidaknya di atas 1.000 yuan. Dulu saya bahkan tidak berani membayangkannya. Tentu saja, masih beruntung bagi Kak Cuan, agar saya bisa menemukan begitu banyak hasil laut. Saya sudah mencari hasil laut selama bertahun-tahun. Jangan bilang penghasilan sehari 1.000, bahkan jika sehari 500. Sampai sekarang juga belum terwujud. Saya pergi, Yao. Mari kita letakkan barang-barang di atas sepeda roda 3. Apakah kita masih harus mengangkut makanan laut ke kota kabupaten hari ini? Harga yang diberikan oleh Bos Pang kemarin memang lebih tinggi dari kota kabupaten. Banyak. Kalau semua hasil laut ini dijual ke kota kabupaten, harganya minimal bisa lebih 100-200 yuan. Hari ini kita sudah sibuk seharian. Ayo ke tempat penerimaan barang pawang saja. Hasil laut segini saja. Lagi pula, bukan jenis yang langka. Kalau ke kota kabupaten, juga tidak tahu. Benar juga. Masih pakai pakaian putih kecil. Segera malam. Jam segini tidak worth it mengganggu teman. Selain itu, hari ini jumlah seafood tidak banyak, juga tidak terlalu berharga. Lebih baik langsung ke tempat pengumpulan milik Paman Fugui. Langsung saja diproses di sana. Kalau sedikit rugi ya sudahlah, jalan saja. Bro Wang, Xiao Cuan,
kalian sudah datang. Bagaimana hasil panen hari ini? Hehe, beberapa hari lalu Xiao Chuan membawa hidrogen besar. Bikin aku dapat untung besar. Dan Xiao Chuan itu anaknya. Kemarin juga menangkap sekelompok segar besar. Di antaranya ada kepiting mentega yang harganya fantastis. Ini benar-benar pohon uang dan dewa keberuntunganku. Harus jaga hubungan baik. Wang, penghasilanmu hari ini agak biasa saja ya? Dibandingkan beberapa hari yang lalu, hari ini memang biasa saja. Tidak apa-apa. Mencari kerang seperti ini memang sangat bergantung pada keberuntungan. Keberuntungan seseorang tidak mungkin baik setiap hari. Hari ini biasa saja. Siapa tahu besok keberuntungannya meledak. Kata Wang Ge benar. Hahaha. Kerabat sebesar telapak tangan. Masih ada bahaya batu. Gurita kecil. Astaga, kamu pura-pura lemah tapi sebenarnya kuat ya. Banyak barang bagus tapi kamu bilang hasilnya biasa saja. Hanya dengan belasan kepiting hijau, setengahnya saja sudah bisa dapat 100-200. Itu setara dengan penghasilan beberapa hari para wanita yang biasa mencari hasil laut. Selain itu, gurita kecil ini harganya juga sangat tinggi. Satu ekor bisa 40-50. Wah, gurita kecil ini beratnya sampai 2 atau 3 kilogram. Kalau dijual bisa dapat 100-200 lagi. Ditambah kerang laut lainnya. Kaleng ini sekitar 4 atau 500 yuan. Setara dengan pendapatan wanita nelayan biasa selama 10 hari. Bro Wang, ini masih ada satu kaleng lagi. Anak baik, pameran terbaik. Semua adalah yang terbaik. Kamu ini apa nggak tahu diri ya? Merasa nggak enak badan semua? Kaleng besar ini pameran terbaik. Beratnya sekitar 30-40 kilogram. Kaleng ini harganya berapa ya? Sebanyak ini? Serius? Astaga, anak kecil ini malah menemukan begitu banyak barang bagus. Keranjang ini, dua ujungnya penuh hasil laut. Lebih banyak dari yang kita dapat dari satu kali berlayar, kan? Setelah Lu Chen kembali kali ini, tampaknya dia jadi berbeda. Ya, dalam 2 atau 3 hari ini, dia sudah dapat 1 atau 20 ribu. Ya. Ah, Bro Wang, mungkin sebaiknya kita istirahat dulu. Aku dan Yaya sudah capek seharian, kan? Sekarang sudah lapar sampai perut menempel ke punggung. Kepiting cenwang 42 jin, kepiting hijau 6 jin, kepiting batu 4 jin, gurita kecil 4,5 jin, kerang 3 jin, kerang pasir 6,7 jin, berat kepiting cenwang. Ternyata lebih berat puluhan jin dari yang saya perkirakan. Perahu kecil, kalian memang menggali kepiting cenwang yang ukurannya sangat besar. Saya belum pernah melihat yang sebesar ini, dan juga belum direndam air. Dengan harga ini, saya hanya bisa memberi kamu 100.000 PERKILOGRAM. Ah, harganya tidak boleh terlalu tinggi. Tapi, karena di sini saluran penjualannya terbatas. Jika kamu merasa harganya rendah, bisa pergi ke kabupaten untuk melihat. Di sana harga beli lebih tinggi. Fugui bilang sebagai pemilik stasiun pengumpulan, tentu saja harus menghasilkan uang. Harga beli seafood ini pasti tidak bisa lebih tinggi dari harga pasar, dan tidak bisa dibandingkan dengan restoran di kota kabupaten. Fugui bilang ini adalah peringatan di awal. Jika transaksi tidak berhasil, ya sudah. Wang Ge, kamu lihat ini omongan apa? Karena kita sudah membawa seafood ini, itu berarti kita percaya padamu. 100 per kilo ya 100. Hari ini, hazelnut yang digali ada 42 kilo. Itu lebih dari 4.000 yuan. Lebih banyak dari yang saya bayangkan. Xiao Chuan, aku suka sifatmu yang terus terang ini. Kak Wang, kalau begitu lihat harga seafood lainnya. Kepiting hijau aku kasih 60 per jin. Kepiting batu 30 per jin. Gurita kecil 55 per jin. Totalnya 5.028,5 yuan. Banyak sekali ya. Sehari bisa menghasilkan 5.000 yuan. Ini adalah hal yang bahkan tidak pernah aku impikan. Xiao Suai, kalian benar-benar hebat. Baru beberapa hari kembali. Pendapatan hari ini setara dengan pendapatan seorang nelayan biasa selama sebulan. Kalian berdua, apakah kalian dipilih langsung oleh Tuan Haishan? Kakak Wang, semua ini berkat kerja keras Kakak Chuan. Kakak Wang, kalau biasanya cuma bercanda saja, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kamu jangan pernah bercanda dengan Dewa Rumput Laut. Kalau begitu, cepat hitung uangnya. Perut Yaya sudah kayak drum berdebur-debur selama setengah hari. Oke. Xiao Chuan. Totalnya 5.028,5 yuan. Kalau mau dibulatkan saja, lebih dari 5.100 yuan.
Anggap saja kakak yang traktir minum air. Ayo. Wang Ye kaya sekali. Kalau begitu, saya akan mengikuti perintah saja. Kalau begitu, kami pergi dulu ya. Yaya hari ini akan mengajakmu makan enak. Chuan Ge, hari ini ibu saya bilang, malam nanti pulang ke rumah saya untuk makan. Nanti dia akan menyiapkan semua makanan. Oh, kalau begitu tidak masalah. Ayo, kita pulang makan. Aduh, sudah malam sekitar jam 8 atau 9 ini. Gadis itu sudah keluar seharian. Kenapa belum pulang juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ibu. Di luar anginnya kencang sekali. Kenapa ibu sampai keluar? Ah, tidak apa-apa. Ibu sehat-sehat saja kok. Ah, Xiao Chuan, kamu datang benar-benar sangat menyenangkan. Sejak ayah anak itu meninggal, rumah ini sudah lama tidak kedatangan tamu. Kalau Xiao Chuan bisa suka sama gadis nakal itu, pasti bagus sekali. Ah, Bibi hari ini mungkin harus mengganggumu ya. aduh, lihat apa yang kamu katakan. Kamu bisa datang, itu bukan gangguan sama sekali. Itu disebut membawa kemuliaan ke rumah. Aduh, sudahlah, tidak usah dipikirkan. Kalian berdua cepat masuk saja. Setelah seharian capek di luar, masuk cepat-cepat cuci. Nanti kita bisa makannya. Baik, baik. Ayo. Wah, ini sangat mewah. Bibi, masakanmu ini aromanya sudah harum sekali. Pasti enak saat dimakan. Xiaon, mulutmu manis sekali. Kalau suka, makan saja lebih banyak. Nanti sering-sering datang makan di rumah ya. Iya, Kak Chuan. Nanti kalau kita pulang dari menangkap ikan, kamu datang makan di rumahku saja. Lagi pula kamu juga harus masak saat pulang ke rumah. Apalagi masak untuk satu orang itu paling sulit. Dan seringkali cuma asal-asalan saja. Kalau lama-lama, kenapa tubuh jadi nggak kuat? Pokoknya kamu datang ke sini cuma nambahin sepasang sumpit saja. Masalahnya, kalau lama-lama, kenapa tubuh jadi nggak kuat? Pokoknya kamu datang ke sini cuma nambahin sepasang sumpit saja. Baiklah. Kalau kamu bilang begitu, aku anggap serius ya. Nanti kalau aku malas masak, aku akan datang kapan saja buat numpang makan. Baiklah, baiklah. Asal Cuan kamu tidak keberatan dengan masakan bibimu yang kurang enak. Cepatlah kalian berdua makan lebih banyak. Ya baiklah, baiklah. Aduh, nyaman sekali, sangat puas. Perut ini hangat sekali, ya. Sudah lama aku tidak merasakan suasana rumah yang begitu ramai seperti ini. Sungguh menyenangkan. Ya, Kak Cuan, kamu mau minum bir? Aku akan belikan kamu 2 kaleng bir. Ah, tidak usah. Aku suka minum 2 gelas saat makan hotpot. Sudah kenyang banget makanannya. Di mana lagi ada tempat buat bir? Lalu kamu mau makan apa lagi? Besok tante juga akan buatkan untukmu. Lihat kamu bawa Yaya cari uang. Selain itu, kamu juga membawanya bermain. Aku sebagai ibu Tidak bisa berhenti merasa bahagia. Aduh tante, apa saja yang kamu buat pasti enak. Jangan pernah memanjakan aku seperti ini. Kalau begitu aku malah jadi merasa tidak enak. Oh iya, makanannya juga sudah selesai sekarang. Pas banget, hari ini uang yang kita dapatkan akan dibagi. Kemarin, aku sudah bilang sama Yaya. Lalu, penghasilannya akan dibagi sesuai dengan proporsi hasil dari panen laut. Selain gaji pokok harian, dia hanya akan mendapatkan bagian dari hasil hari itu. Kalau penghasilan hari itu melebihi 1.000 yuan, jadi dia juga akan mendapatkan komisi 5%. 150 ini adalah gaji pokoknya. Silakan ambil dulu. Kemudian, pendapatan kita dari mencari kerang hari ini cukup bagus. Totalnya adalah 5.100 yuan. Dengan pembagian 5% dari total tersebut, itu berarti 250 yuan. Iya, saya akan membulatkannya untukmu. Mengumpulkan 260, Anda ambil baik-baik. Jadi, hari ini saya menghasilkan 410 yuan. Terima kasih, Tante Xiao Chuan. Saya benar-benar sangat berterima kasih. Kalau bukan karena Anda membimbingnya,
Dia tidak mungkin menghasilkan uang sebanyak ini. Dulu, dia bahkan berani bilang menghasilkan 100 yuan itu sangat sulit. Semua ini berkat Yaya. Yaya yang baik hati, gadis kecil ini. Bekerja juga sangat cekatan, masih punya tenaga. Asal Anda tidak keberatan sedikit saja bagi hasilnya. Di dunia ini terlalu banyak orang serakah. Jadi aku juga takut. Zhang Fengxia dan Li Yaya merasa mereka membagi terlalu banyak. Mereka mendapatkan terlalu sedikit. Dan diam-diam burung beo. Bagaimanapun, manusia tidak bisa tanpa jalan. Tidak, ini sudah cukup banyak. Aku tahu kemampuan Yaya lebih baik dari siapapun. Kalau bukan karena kamu sebagai kakak yang merawat. Dengan kemampuannya, dia mana bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam sehari. Tante, kalau tante berpikir begitu, itu benar-benar sangat baik. Tante Chuan, sungguh terima kasih sudah mau mengajak Yaya bermain bersama. Juga terima kasih sudah mengajak Yaya menghasilkan uang bersama. Budi baik ini pasti akan tante ingat di hati. Kalau nanti ada hal yang tante bisa bantu, silakan bilang saja. Bahkan hal yang tidak mungkin dilakukan, Bibi pasti akan mencari cara. Jangan berkata seperti itu. Ketika sudah sampai usia seperti ini, banyak hal jadi terlihat jelas. Kamu benar-benar ingin merawat keluarga kita. Itu adalah kebaikan dan kasih sayang. Kami tentu akan selalu mengingatnya dalam hati. Kata-kata tadi adalah ungkapan hati Bibi yang tulus. Kalau ada dusta, langit menyambar petir. Bibi, tolong jangan berkata seperti itu. Semua yang Yaya lakukan adalah hal yang memang harus dia lakukan, dan itu juga uang yang sudah dia siapkan untuk dapatkan. Chun-er, jangan marah kalau Bibi bicara terus terang. Apakah kamu bisa melihat anak gadis kita yang nakal itu? Bibi sebenarnya belum pernah memikirkan masalah ini. Mungkin karena Yaya memang polos dan tak berdosa. Aku selalu menganggapnya sebagai adik perempuan. Sepertinya menikahi gadis seperti ini juga tidak buruk. Bibi Chu tahu tentang urusan perasaan. Ya, harus pelan-pelan. Tapi gadis nakal di rumahku pasti menyukaimu. Baik, Bibi. Aku akan memperhatikan. Aku pergi dulu. Ya, pelan-pelan. Kali ini, Chuan kembali sangat berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Sikapnya mengalami perubahan drastis. Dulu Chuan tidak suka banyak bicara. Saat bertemu paman dan bibi di desa, dia akan menghindar dan pergi. Ibu Yaya. Xiao Chuan adalah orang yang bisa dipercaya. Kamu jangan pernah melakukan sesuatu yang mengecewakannya. Ya, gadis nakal ini jelas suka Xiao Chuan, tapi tetap tidak mengerti apa-apa. Semoga besok juga bisa mendapatkan hasil yang baik. Besok ternyata hujan sedang. Yang paling utama adalah, hujan ini akan berhenti dalam 2 jam lagi. Hei! Hujan bagi para nelayan yang mencari kerang. Bukan cuaca yang baik. Air berarti besok tidak akan ada hasil apa-apa. Sudahlah, bagaimanapun beberapa hari ini aku sudah menangkap banyak ikan. Hari ini cepat istirahat dan tidur. Bernyanyi. Pagi-pagi sekali, apakah itu Yaya si gadis itu? Bagaimanapun, seluruh desa kecil ini hanya ada Sen Yang dan Yaya. Tidak ada yang secara sukarela mencari pintu saya dan mengunci saya, kan? Di waktu pagi yang begitu awal, kamu tidak di rumah tidur. Kamu datang ke sini untuk apa? Lagi pula, hari hujan begini kita juga tidak bisa pergi ke laut. Chengge, ini sarapan yang dibuat ibu saya. Saya minta tolong bawakan ke kamu. Ibu bilang, hari hujan gampang malas. Kamu pasti belum makan sarapan, kan? Kalau hari hujan, masih ada orang yang peduli kalau aku belum makan sarapan. Bukankah ini juga sebuah kebahagiaan? Ganti bajumu, jangan sampai kedinginan, ya. Cepat makanlah. Ini, onigiri dan bakpao daging ini dibuat ibuku pagi ini. Baru saja, sebenarnya aku juga membuat bubur untukmu. Tapi tidak ada wadah yang cocok. Jadi aku bawakan sekotak susu untuk kamu minum bersama saja. Banyak sekali onigiri dan bakpao daging ini. Aku sendirian juga nggak akan habis. Aku kasih kamu makan saja. Waktu aku datang lagi, aku sudah makan. Sekarang perutku sudah kenyang sekali. Sangat empuk dan lembut. Tangan bibi memang jago masak. Bang Chang,
Akhirnya hujannya mau berhenti. Kita bereskan barang, sekarang kita pergi ke pantai cari barang murah. Aku rasa setelah hujan baru saja reda, di tepi pantai pasti ada kejutan. Semoga kita hari ini bisa dapat hasil yang bagus. Seharian penuh di rumah, aku merasa tidak nyaman. Hanya ingin keluar jalan-jalan, dan aku benar-benar punya firasat, nanti ke pantai pasti dapat hasil yang bagus. Oke, bro, aku tunggu kata-katamu itu. Aku dapat banyak kerang hijau. Ukuran mereka juga besar banget. Kalau semua yang ini kita kumpulkan, setidaknya bisa dijual dengan harga ratusan yuan. Ayo kita cepat kumpulkan. Kalau tidak, kita tidak akan mengumpulkannya di sini dulu. Instingku bilang hari ini kita akan menemukan barang besar. Di sini kerang hijau memang banyak, ukuran juga besar, tapi harganya tetap terlalu rendah. Kalau dikumpulkan terlalu banyak, justru nanti nggak ada tempat lagi buat simpan hasil laut lainnya. Jadi lanjutkan eksplorasi ke depan. Kalau ada hasil laut yang lebih baik, maka kita tarik dulu, nanti di sesi berikutnya kita coba lagi. Oke, bro, aku percaya padamu. Kalau kamu bilang ada yang lebih baik, pasti ada yang lebih baik. Tidak ada satupun barang bagus. Apa benar intuisi aku salah? Aku keteripang. Sini, ada barang bagus. Astaga, semuanya teripang. Ini harus menghasilkan berapa banyak uang. Dulu waktu aku mencari hasil laut juga pernah ketemu teripang. Tapi cuma sesekali 1 atau 2 ekor. Tidak menyangka pantai ini penuh dengan teripang. Setidaknya 100-200 kilogram. Cheng, kita benar-benar untung besar kali ini. Aku merasa kali ini lebih banyak dari gabungan beberapa kali sebelumnya. Cepat kumpulkan, jangan sampai orang lain datang duluan. Kalau begitu, kita akan rugi besar, meskipun ukuran teripang ini tidak besar. Tapi untungnya proporsional, dan ukurannya hampir sama dengan telapak tanganku. Meskipun kualitasnya mungkin tidak termasuk yang terbaik, tapi setidaknya dia termasuk yang berkualitas tinggi. Untungnya, ini adalah teripang liar. Aduh, berapa harganya 1 kilogram ini? Aku perkirakan minimal 400 kilogram. Dengan harga 50 yuan per kilogram. Total pendapatannya adalah 20.000 yuan. Kita benar-benar kaya kali ini. Di sini, sisa yang ada tidak banyak. Kamu istirahat sebentar. Sisanya biar aku yang bayar. Baiklah, kamu ambil ikan laut ini dulu. Aku akan lihat di tempat lain. Lihat apakah ada teripang yang lebih bagus. Atau makanan laut lainnya. Oke, siap, bro. Aneh, kenapa tidak ada apa-apa? Seharusnya tidak seperti ini. Setelah hujan deras, banyak makhluk laut harusnya naik ke darat. Kenapa di sini tidak ada? Tidak ada hewan laut lain. Kalau ada abalon juga tidak apa-apa. Kenapa bahkan abalon pun tidak ada? Astaga! Kenapa 2 teripang ini berwarna putih? Meskipun saya juga anak yang besar di desa ini, tapi sejak kecil saya tidak pernah mendengar tentang hal ini. Bahkan para orang tua pun tidak pernah menyebutkannya. Sebenarnya ini benda apa sih? Yang besar ini 1 jin, yang kecil sangat kecil. Teripang putih juga dikenal sebagai teripang giok putih. Ini adalah jenis teripang yang sangat langka. Terbentuk karena mutasi genetik, sangat jarang ditemukan di alam liar. Setiap 200.000 teripang, hanya ada 1 yang mengalami mutasi genetik. Beberapa tahun lalu tercatat, seekor teripang putih jual dengan harga fantastis 33.000 PERKILOGRAM. 33.000 PERKILOGRAM. Kalau saya lihat, kedua ini adalah teripang putih. Dengan ukuran mereka berdua, paling tidak bisa ditawar 200.000. Setelah dapat 200.000 ini, aku bisa membeli sebuah perahu nelayan kecil milikku sendiri. Nanti bisa pergi ke laut mana saja sesuka hati. Bahkan bisa mengemudikan perahu itu, pergi ke pulau kecil Haizu. Siapa tahu di sana tersembunyi harta karun apa. Kalau mau naik ke darat, aku harus telepon WG dulu untuk tanya. Lihat apakah restoran mereka menerima hasil laut seperti ini. Kamu sudah menemukan hasil laut lain. Teripang di sana sudah aku kumpulkan semua. Sudah ketemu nih. Lihat 2 teripang ini, kamu kenal nggak? Astaga,
Ini teripang putih. Ternyata di sini juga ada, ya. Sepertinya dia kenal teripang putih. Tapi juga nggak heran, waktu kecil aku memang nggak pernah ikut menangkap di laut. Kebanyakan waktu aku habiskan untuk sekolah. Tapi Liaya beda, beberapa tahun terakhir dia hidup dari menangkap di laut. Jadi pengetahuannya soal ini tentu lebih banyak daripada aku. Kamu kenal benda ini, ya? Iya, tahun lalu, seorang wanita dari desa Harimau Putih menemukan ini saat sedang mencari hasil laut. Akhirnya dibeli oleh seorang bos besar dengan harga 90.000. Benda ini lebih mahal dari emas. Baik. Sekarang kita benar-benar kaya. Barusan aku kira-kira menghitung harga 2 teripang ini. Sekitar bisa terjual sekitar 200.000. Itu sudah pasti. Kak, kamu luar biasa. Sungguh seperti penjelmaan teripang. Orang biasa pun beruntung hanya sekali 2 kali. Tapi Kak Cuan, keberuntunganmu seolah tidak ada habisnya. Setiap kali keluar, selalu mendapatkan banyak keuntungan. Bahkan, teripang putih yang langka ini pun bisa kamu temui. Keberuntungan ini pasti adalah penjelmaan teripang. Kalimat ini jangan sembarangan diucapkan. Ayo kita cepat pulang. Aku mau telepon tanya sama WG. Lihat dia mau bersihkan restoran ini atau tidak. Bro, aku masuk dulu buat rendam seafood. Xiao Chuan, kenapa kamu telepon aku sampai malam begini? Apakah lagi main sesuatu nomor 7 lagi? Iya, WG, kamu tebak sendiri. Aku hari ini pergi ke pantai sama Yaya, kebetulan dapat beberapa ratus kilogram teripang. Di antaranya ada 2 teripang putih. Tidak tahu apakah di tempatmu mau menerima. Kalau mau menerima di tempatmu, besok atau malam ini saya antar ke sana. Halo WG. Beberapa ratus kilogram teripang. Masih ada 2 teripang putih juga. Apakah itu teripang Baiyun? Apakah ini teripang Baiyu? Saya juga belum pernah lihat. Kalau begitu begini saja. Nanti aku dan Yaya naik sepeda ke sana. Kamu bantu jaga-jaga ya. Tidak. Kalian tunggu saja di rumah. Aku segera nyetir mobil ke sana. Oh iya. Nanti kamu suruh seseorang jemput aku di dermaga ya. Aku juga belum tahu rumahmu di mana. Aku hampir sampai dalam 40 menit. Tolong tunggu aku ya. Jangan hubungi aku. Baik-baik saja, WG. Sepertinya teripang mutiara putih ini tidak biasa ya. Tidak bisa, aku harus mencari tahu informasi tentang teripang mutiara putih ini lebih dulu. Meskipun aku sangat percaya pada WG, tapi barang langka seperti ini tidak boleh dianggap remeh. Sekarang informasi di internet memang benar-benar tidak murni. Kenapa ada begitu banyak tempat yang menyesatkan? Hei WG, Xiao Chuan, aku sudah sampai, baik-baik saja. Aku segera pergi ke pelabuhan untuk menjemputmu. Hei. Ya. Kita berdua pergi ke pelabuhan. Apakah kita bisa menjadi kaya dalam semalam tergantung pada WG. Wow, kakakku sangat kaya. Mobil ini terlihat sangat keren. Baiklah, kita juga akan memilikinya pagi dan sore nanti. Saya sebagai orang yang memiliki jari emas. Jika bahkan tidak bisa membeli satu mobil BMW, itu terlalu berlebihan. Cantik sekali, luar biasa. Ini tidak mungkin istri WG, kan? Kalau begitu, dunia ini terlalu indah. Xiao Chuan sudah menunggu lama. Tidak, adikku baru saja tiba. Xiao Chuan, ini adalah pemilik restoran besar kita, Qin Yanran, pemilik Qin. Halo Bos Qin, saya Lu Chuan. Ini adik perempuan saya, namanya Liaya. Halo, kalian berdua kelihatan beberapa tahun lebih muda dari saya. Mulai sekarang jangan panggil saya Bos Qin lagi. Kalau tidak keberatan, panggil saya Kak Qin saja ya. Baik, Kak Qin. Xiao Chuan, kamu tadi telepon bilang pegang 2 giok putih. Sepertinya belum dijual ya. Demi 2 batu giok putih ini, aku sangat serius. Aku sampai menelepon bos di tengah malam. Kalau Xiao Chuan menjualnya ke orang lain, aku pasti akan sangat kecewa. Tentu saja tidak. WG, bukankah tadi kamu sudah telepon? Kita tidak boleh menghubungi orang lain. Itu bagus, itu bagus. Ayo duduk di rumah dan ngobrol. WG, silakan masuk ke sini. Hei.
Xiao Chuan, kamu benar-benar punya dua batu giok putih yang asli, sangat dalam dan kualitas serta ukurannya sangat bagus. Kami berencana membeli dengan harga tinggi di lantai 9, tapi kami tetap ingin mendengar harga yang ada di pikiranmu. Harga untuk teripang batu putih ini, saya juga tidak terlalu tahu secara detail, jadi saya ingin dengar dari Bro Wei dan dari Kak Qin tentang tawaran kalian. Kalau tidak cocok dengan tawaranmu, kita langsung transaksi hari ini. Kalau tawarannya kurang memuaskan, bagaimanapun, jual beli ini tidak berjalan lancar, tapi tetap ada rasa persaudaraan. Nanti kita akan kerjasama lagi dalam hal lain. Meskipun tadi di internet, saya melihat beberapa topik tentang batu giok putih, tapi harga di internet kurang memiliki referensi yang berarti, hanya harga dari pelelangan tahun lalu. Namun harga lelang tersebut saat proses transaksi online, tidak bisa sepenuhnya dijadikan acuan. Lebih baik kita lihat penawaran dari restoran. Tuan Lu, bagaimana kalau kita timbang dulu dua teripang ini? Lihat beratnya. Lalu kita diskusikan harga, sesuai dengan apa yang Kak Lin katakan. Tapi Kak Lin, kamu nggak usah panggil aku Tuan Lu. Panggil aku Xiao Chuan sama seperti Wei Ge. Baik, Xiao Chuan. Aku sudah tahu, pasti rumahmu nggak punya timbangan. Kali ini aku bawa timbangan langsung, supaya kamu nggak harus pergi pinjam timbangan tengah malam, dan harus pinjam sama Wei Ge. Totalnya 927 gram. Timur kecil ini, timbangan elektronik ini, kami bawa sendiri. Kalau tidak, kamu sendiri cari timbangan lagi buat timbang. Dengan begitu, kamu juga tenang. Bagaimanapun, harga abalone putih ini mahal. Tidak seperti seafood biasa. Selisih harga per gram abalone putih ini bisa ratusan yuan. Tidak perlu ganti timbangan lagi. Aku percaya pada kepribadian Kak Qin dan Wei Ge. Kalian juga tidak akan jauh-jauh datang untuk menipu aku, kan? Mereka punya sebuah restoran besar. Tidak mungkin mereka mau menipu kami hanya demi beberapa ribu yuan. Apalagi mereka pasti tahu hari ini mereka menipu saya. Tidak akan ada peluang kerjasama lagi di masa depan. Tindakan bodoh seperti ini, orang seperti Pang Wei Zhen dan Qin Yan pasti tidak akan melakukannya. Kamu ngomong begitu bikin saya merasa nyaman. Tapi tenang saja. Timbangan kami pasti akurat. Kami juga tidak mungkin datang jauh-jauh hanya untuk menipu kamu. Teripang putih kecil memang sangat mahal. Sebelumnya kami juga hanya menerima dalam jumlah yang sangat sedikit. Dan dari segi kualitas dan mutu, tidak bisa dibandingkan dengan dua yang kamu punya ini. Jadi kami berencana memberi harga 200 yuan per gram untukmu. Bagaimana menurutmu? 200 yuan per butir. Kalau ada lebih dari 900 butir, itu berarti 180.000 yuan. Astaga! Itu uang yang sangat banyak. Aku tetap pada pendapatku. Percaya dengan kepribadian Kak Qin dan Wei Ge. Kalian juga tidak akan datang jauh-jauh hanya untuk menipu uangku ini. Harga ini cukup sesuai dengan yang aku bayangkan. Meskipun harga lelang yang aku temukan di internet 33.000 PERKILOGRAM. Tapi itu kan lelang. Dan daerahnya berbeda. Harga seafood ini juga berbeda. Dan tidak bisa tawar-menawar. Nanti kalau sudah lama berhubungan, kita bisa bekerja sama dalam jangka panjang. Kenapa tidak? Adik Oikawa, benar. Memang blak-blakan. Aku suka berurusan dengan adik seperti ini. Lau Pang, ambil uang dari Shan Chuan. Kong Jie, minum teh, minum teh. Tak disangka, Lu Chuan ternyata begitu cepat setuju. Bagaimanapun, Bayun tetap mahal harganya. Bahkan 1 gram lebih dari 10 yuan. Bagi Lu Chuan, seorang nelayan biasa, ini juga jumlah uang yang besar. Tak disangka dia sama sekali tidak berniat menawar. Ini ada 185.400 yuan. Lau Pang membawa sisa 4.600 yuan bersama-sama. Adik Xiao Chuan orangnya jujur. Sebagai kakak perempuan, aku tidak boleh pelit. Ini ada 190.000 yuan. Kamu orangnya jujur, kakak juga tidak boleh pelit. Uang lebih ini, anggap saja sebagai kakak perempuan. Memberikanmu dan adik perempuan ini 2 pakaian baru. Baiklah, terima kasih banyak, Kak King. Aku dengan hormat menerima. Anak-anak di desa nelayan biasa hidup dalam kondisi yang buruk. Selain itu, adik perempuan Lu Chuan ini berpakaian compang-camping. Uang ini sebagai hadiah perkenalan untuk Lu Chuan. Juga sebagai dasar yang baik untuk kerjasama di masa depan. Sama-sama, asalkan kamu nanti bertemu barang bagus seperti ini lagi. Langsung saja hubungi kakak. Oh ya,
Kak Yanran, saya masih punya beberapa teripang biasa di sini. Yang biasa, sashimi itu, ada sekitar 300 jin, bagaimana kalau kamu ambil semua? Sashimi biasa 1 jin harganya 48 yuan. Kak, saya kasih harga 50. Besok saya akan panggil orang untuk mengambilnya. Yang, pergi ke warung dan belikan saya 2 botol minuman terbaik. Masih ada beberapa hidangan asin. Malam ini, aku ingin bersama Wei Ge dan Kak Yanran minum bersama dengan baik, oke? Tidak usah repot. Xiao Chuan, kami akan pulang sekarang juga. Malam-malam belum tidur, pulang bisa tidur cantik lagi. Soal minum-minum, nanti kalau kalian datang ke restoran cari aku. Nanti aku yang traktir kalian. Lu Chuan memang cukup menarik. Dan juga orang yang murah hati. Sungguh menyenangkan. Iya. Xiao Chuan memang pria yang sering ceria dan terbuka. Dia juga cukup tampan. Sepertinya bos Xiao Chuan belum punya pacar ya. Kenapa kamu bilang itu ke aku? Aku sudah 26 tahun. Xiao Chuan masih anak-anak. Aku tidak mau dibilang sapi tua makan rumput muda. Bos, kamu berdiri di samping Xiao Chuan dong. Sama sekali tidak terlihat perbedaan usia. Malahan bosnya terlihat lebih muda sedikit. Hai Pak Pang, kamu pandai berbicara ya. Mampu menjadi manajer penjualan restoran kita. Bos, saya ini orang yang jujur. Apa yang saya katakan tadi, benar-benar dari hati. Jujur apa adanya. Sudah, jangan bicara lagi. Cepat pergi. Ya. Kak Chuan dalam setengah hari ini menghasilkan lebih dari 200.000. Siapapun nelayan pasti senang sampai tidak bisa tidur. Teripang putih ini benar-benar sangat berharga. Hanya dalam 2 minggu sudah terjual 190.000. Rasanya seperti mimpi. Terlalu tiba-tiba dan terasa tidak nyata. Hari ini hasil kita sangat baik. Tapi setelah punya uang ini, kita bisa membeli sebuah perahu nelayan milik sendiri. Nanti kita bisa langsung menuju laut bersama. Iya, langsung menuju. Ayo, cukup. Ya, tenang dulu. Kita tenangkan suasana dulu. Sekarang kamu telepon Bibi. Minta dia datang, kita bagi-bagi uangnya. Sekarang. Aku tahu, mungkin tidak baik membangunkan Bibi pada jam segini. Tapi aku rasa kabar baik seperti ini harus segera dibagikan kepada Bibi. Minum teh. Tebak, berapa uang yang kami dapat dari 2 kotak ini hari ini? Sama Chuan Ge. Harus bilang yang tinggi. 20.000. Salah, itu terlalu sedikit. 50.000 masih kurang. 50.000 masih terlalu sedikit. Oh, sudah cukup, Yao. Waktu itu kami menemukan sekelompok teripang. Totalnya sekitar beberapa ratus kilogram. Dan di antaranya ada 2 teripang giok putih yang sangat langka. Kedua teripang giok putih ini kami jual dengan harga total 194.000 lebih sedikit. 194.000, ini angka yang bahkan dalam mimpi pun aku tak berani bayangkan. Tusuk sate. Kamu tidak bercanda dengan Bibi, kan? Kamu yakin itu 190.000? Iya, 190.000. Ya ampun, ini kalaupun nelayan yang naik kapal ikan untuk melaut, setahun penuh bisa dapat 190.000. Itu juga sudah luar biasa. Dan itu cuma beberapa hari saja. Ini terlalu berlebihan, ya. Ibu tidak berlebihan. Semua ini adalah berkat kakakku. Kamu tidak tahu seberapa hebatnya mulut kakakku. Seperti sudah diberkati. Dia bilang di mana ada barang bagus, di situ pasti ada barang bagus. Hari ini semua teripang itu, semua berkat petunjuk kakakku, kami bisa menemukannya. Aku masih tidak begitu percaya. Ya Tuhan, kenapa ada begitu banyak uang? Sudahlah, Bibi, sekarang kita mulai bagi-bagi uang. Sebelumnya saya juga sudah jelaskan aturan pembagian uang ini kepada Anda. Yaya gajinya pokoknya 150 per hari, lalu ditambah komisi 5%. Hari ini pendapatan dari menangkap hasil laut totalnya 190.000. Kalau dihitung 5% komisi berarti 9.500. Ditambah gaji pokok Yaya 150. Totalnya jadi 9.650. Saya juga tidak punya uang 50. Apalagi hasil hari ini sangat bagus. Saya akan bulatkan untuk Anda. Totalnya 10.000 yuan. Silakan terima. Aduh. Bibi Chun Er.
Bibi benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. 10.000 ini. Sebelumnya aku dan anakku harus menabung setengah tahun untuk dapat 10.000. Setidaknya butuh 6 bulan. Tapi sekarang, ikut denganmu, sehari saja sudah bisa dapat. Bibi, terima kasih banyak ya. Bibi, kamu lagi ngapain? Ini kayaknya nggak menghormati umurku deh. Bibi, aku udah bilang sama kamu, uang ini semua adalah amal baik Yaya. Ini hasil kerja keras Yaya sendiri. Aku paling tahu kemampuan Yaya. Tanpa kamu sebagai kakak yang membimbing. Dengan kemampuannya, jangan harap dia bisa menghasilkan 10.000 sehari. Itu pun dalam setahun dia nggak akan bisa mengumpulkan sebanyak itu. Kakak, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin sudah lama aku tidak melihat ibu sebahagia ini. Bertahun-tahun, aku dan ibu menjalani hidup yang sangat sulit. Seringkali kami harus berjuang hanya untuk bisa makan kenyang. Kak Cuan, benar-benar terima kasih. Sudah cukup, Yang. Kalau kamu memanggilku kakak, jangan bersikap terlalu sopan padaku. Kalau kamu terus seperti itu, aku malah jadi nggak terbiasa. Bagaimana ya? Melihat bibimu dan Yaya dengan senyum bahagia di wajah kalian, hatiku juga jadi hangat. Ada perasaan pencapaian yang sangat aneh tapi menyenangkan. Kalau begitu, kamu istirahat dulu ya. Aku dan Yaya akan pulang duluan. Cabut gigi kiri, Masih kurang beberapa ratus yuan. Tabunganku cuma sampai 240.000 yuan. Besok aku akan pergi lihat kapal nelayan. Setelah punya si anak ajaib ungu ini, menangkap ikan di pantai benar-benar menghasilkan uang. Aku harus terus menghasilkan uang. Nanti mau beli villa dan mobil mewah. Menikah, punya anak, dan jadi kaya raya. Ayo berangkat, kita pergi ke pantai. Changga, akhirnya aku bisa naik sepeda listrik. Nanti kamu tinggal duduk di mobil. Kalau ngantuk bisa tidur sebentar. Hahaha. Sepertinya ini juga bisa dibilang menikmati. Perlakuan seperti bos, ya. Kamu rasa hari ini kita akan mendapatkan hasil yang baik. Mulutmu ini seperti sudah diramal. Bilang akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi hari ini pasti akan mendapatkan banyak hasil. Saya rasa hasil kita hari ini pasti bagus. Jadi hari ini pasti panen besar. Di sini hanya ada kerang murah. Selain itu, ada kepiting pasir yang terkubur di dalam pasir. Bagi orang lain, itu cukup bagus. Tapi saya hanya ingin menghasilkan banyak uang. Itu tidak bisa. Ya. Pegang barangnya, ayo kita lihat ke sana. Aku pergi, ternyata itu adalah lipan laut, setidaknya sepanjang 40-50 cm. Hari ini beruntung juga, meskipun harga lipan laut dan teripang Baiyun sangat berbeda, tapi ini juga termasuk makanan laut yang sangat langka dan berharga. Ya, aku punya firasat, di bawah batu ini pasti ada sesuatu. Kang Cuan, aku yang akan pergi. Jika saya tidak salah ingat, ulat laut yang segar, 1 kilogram bisa dijual lebih dari 100 yuan. Harga pastinya tergantung pada kualitasnya. Sedangkan untuk ulat laut yang dikeringkan, 1 kilogram bahkan bisa dijual hingga ribuan yuan. Harganya bahkan lebih tinggi daripada harga pestisida. Ternyata itu ulat laut. Changga, jangan mendekat. Ulat laut ini beracun. Aku yang datang saja cukup. Kalau begitu, hati-hati ya. Aku pergi lihat-lihat di tempat lain. Apakah masih ada kalajengking laut? Di bawah batu ini, Yang juga menemukan kalajengking laut. Kita cepat kumpulkan semuanya. Kalau sampai orang datang nanti, kita pasti rugi besar. Tidak bisa lagi, Kak Cuan.
Saya harus istirahat sebentar. Saya merasa sepertinya saya tidak punya pinggang lagi. Benar, barusan kita membungkuk terus-menerus. Sudah mengurangi 2,5 jam. Kerja ini memang bukan untuk manusia. Kak Cuan, kenapa aku merasa kamu nggak terlalu capek ya? Kamu bahkan nggak berkeringat sama sekali. Seharusnya kamu biasanya nggak pernah kejar-kejar laut. Tenaga kamu seharusnya nggak kalah sama aku. Haha. Tapi kita berdua melakukan pekerjaan yang sama. Aku sudah sangat lelah, tapi kamu tetap tenang saja. Haha, ya, kalau kamu bisa mendapatkan setetes air mata roh setiap hari untuk memperkuat tubuhmu, kamu juga bisa melakukan seperti aku. Aku. Biasanya meskipun aku jarang mencari kerang di laut, tapi aku sering berolahraga. Jadi, kondisi fisikku, merawat orang biasa juga cukup wajar. Haha oh. Ngomong-ngomong, spesies Lin ini benar-benar luar biasa. Dapat meningkatkan berbagai fungsi tubuh, termasuk kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan juga ledakan kekuatan. Saya bahkan curiga jika tren ini berlanjut, cepat atau lambat, saya bisa menjadi Superman. Aduh, tadi kita mengambil posisi untuk mengumpulkan kaki 1000 itu hampir sama. Kita berdua juga sudah selesai mengumpulkannya. Hari ini sudah tidak pagi lagi. Kita beres-beres dan pulang saja. Bang Chang, hasil kita hari ini cukup bagus. 2 ember kalajengking laut ini setidaknya 20 jin. Kalau per jin bisa dijual 100. Hari ini dapat 2000 yuan, Meskipun tidak sebanding dengan kemarin, tapi hasil kemarin sangat bagus. Itu benar-benar karena keberuntungan kita, dan ledakan hoki yang besar. Hal seperti ini juga tidak bisa dilihat dalam jangka panjang. Cuan Go mengerti aku. Tidak akan karena kejadian kemarin jadi terlalu muluk-muluk. Orang yang mencari hasil laut tetap sangat realistis. Melangkah satu persatu dengan pasti. Baiklah, Yaya, ayo pergi. Kita naik sepeda pulang, oke. Pekerja laut hari ini, dia menghitungkan 95 yuan per jin untuk kita. Total penghasilannya adalah 2.660 yuan. Meskipun tidak sebanding dengan hasil kemarin, tapi tidak mungkin setiap hari kita beruntung seperti itu. Sekarang ini, kita bisa mendapatkan gaji 2-3 ribu setiap hari. Sebenarnya, jika dibandingkan, itu sudah cukup baik. Kamu sudah sangat baik. Bagaimanapun juga, mencari kerang itu. Pada dasarnya, selain biaya tenaga kerja pribadi, hanya ada biaya waktu, tidak ada yang lain. Tapi jika kita berdua membeli kapal nelayan di masa depan, masih cuma 2 atau 3 ribu ya, kalau begitu pasti nggak bisa, nggak mau mikir lagi, pulang saja. Hati-hati ya. Ayo. Hari ini dari 4 lauk jadi 6 lauk, lebih mewah dari kemarin. Sepertinya aku beruntung lagi malam ini, perutku sudah keroncongan dari tadi. Cepat dong, malam ini harus makan lebih banyak. Nanti tidak perlu masak di rumah lagi. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Kalau lapar kapan saja langsung datang saja. Iya. Kang Chang, aku merasa Kita hari ini pasti dapat hasil yang sangat besar. Sangat percaya diri ya, apa mungkin Dewa Laut memberi mimpi padamu? benar. Aku memang bermimpi tentang Dewa Laut tadi malam. Dia bilang ke saya, Kakak Cuan adalah orang yang dipilih langit. Dan hari ini kita mendapatkan hasil yang sangat besar. Meskipun saya tidak tahu apakah gadis ini benar-benar bermimpi seperti itu, atau hanya untuk membuat saya senang, dan hari ini saya juga merasakan hal yang sama. Selalu merasa bahwa saya mendapatkan hasil yang sangat baik. Mungkin ini adalah harapan bawah sadar. Setelah memiliki Zi Jintong, semuanya akan ada. Hehe, saya harus terus bersyukur, terus menghasilkan uang banyak. Kang Ye, cepat datang.